Bab 651, Cincin Naga Yuan. Bam-bam, cahaya keemasan menembus dasar gelap Pil River yang tenang. Suara ledakan gelembung lembut berulang kali dipancarkan dari dalam sebelum riak mengejutkan samar-samar menyebar. 11 hari telah berlalu sejak Lindong memasuki dasar Pil River. Meskipun Aula Desolate telah berubah menjadi kegemparan karena ini, selama periode waktu ini, wilayah terdalam dari Sungai Pil benar-benar sunyi. Hanya sedikit fluktuasi nafas di dalam penutup cahaya keemasan, memberi tempat ini kehidupan yang sangat redup. Selama 11 hari ini, Nirvana Golden Key, yang awalnya berukuran ratusan kaki, saat ini hanya berukuran beberapa puluh kaki. Meskipun ukuran Ki emas Nirvana telah menyusut, Ki emas Nirvana di dalamnya telah tumbuh sangat kental. Bahkan ada jejaknya yang mengeras. Saat Nirvana Golden Key tumbuh lebih tebal, tekanan di dalamnya menjadi sangat menakutkan setelah akumulasi selama 11 hari. Bahkan seorang ahli panggung 6 Yuan Nirvana pasti tidak akan bisa bertahan lama karena tekanan. Retak-retak, menggeser fokus seseorang ke dalam cahaya keemasan terang yang berkelap-kelip dari Nirvana Golden Key, adalah mungkin untuk mendengar sedikit suara retak yang dipancarkan hanya karena tekanan yang besar. Ada visibilitas parsial dalam cahaya keemasan, mengungkapkan sosok yang duduk di dalam. Sosok manusia itu seperti biksu tua yang duduk dengan tenang di dalam cahaya keemasan. Lapisan armor skala hijau menutupi permukaan tubuhnya. Namun, lampu hijau yang saat ini berada di armor skala telah menjadi benar-benar redup. Beberapa garis retak juga muncul di armor skala. Jelas, itu telah mencapai batasnya. Ada beberapa kemerahan pada retakan sisik. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, ia akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah darah yang dipadatkan. Warnanya yang merah tua membuat seseorang terperanjat saat melihatnya. Orang bisa tahu betapa pahitnya Lindong telah bertahan selama periode waktu ini. Pil River cukup misterius. Tekanan yang tumbuh setiap hari di bagian terdalam menjadi semakin menakutkan dari hari ke hari. Saat ini, setelah 11 hari akumulasi, tekanan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika bukan karena Lindong telah menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau, dia mungkin akan dihancurkan dengan paksa oleh tekanan ini sampai dia berubah menjadi segumpal daging. Meskipun demikian, jika penglihatan seseorang bisa menembus lapisan armor skala, orang masih bisa melihat luka retak yang terbentuk di kulit Lindong. Dasar Sungai Pil sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun tubuh Lindong dipenuhi dengan luka, matanya masih tertutup rapat. Gelombang demi gelombang kekuatan devouring terus menyebar dari dalam tubuhnya, menelan Nirvana Golden Key yang ganas dan ganas itu secara dominan. Saat ini dia sangat membutuhkan hal-hal ini. Itu karena dengan akumulasi bertahap dari Nirvana Golden Key di dalam tubuhnya, Lindong tampaknya merasakan sesuatu yang unik. Hal yang paling membuatnya tertarik adalah Yuan Spirit Key di dalam kelompok Nirvana Key berwarna emas itu. Setelah 11 hari menyerap Nirvana Golden Key, akumulasi klaster Yuan Spirit Key ini di dalam tubuhnya juga meningkat beberapa kali lipat. Selain itu sangat tebal. Banyak tapak berwarna emas tertinggal dan berputar di dalamnya, memberikan penampilan yang sangat indah. Pikiran Lindong juga berfokus pada Yuan Spirit Key ini. Dengan penguatannya, Lindong bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Itu seharusnya yang disebut kekuatan roh Yuan. Hanya para ahli, yang tubuhnya telah membentuk roh Yuan, yang dapat menggunakan energi yang kuat ini. Energi ini adalah sesuatu yang sangat didambakan Lindong. Dia sadar bahwa jika dia bisa mengendalikan energi ini, itu pasti akan menjadi langkah finishing yang cukup kuat. Mendesis, riak kecil muncul di dalam Yuan Spirit Key emas. Jumlah tapak berwarna emas yang tak ada habisnya terjerat satu sama lain di dalamnya dan tampak menyatu satu sama lain. Dengan penggabungan benang emas ini, kelompok Yuan Spirit Key yang berbentuk tidak beraturan ini menunjukkan tanda-tanda mampu berubah menjadi berbagai bentuk. Lindong diam-diam mengamati perubahan kelompok Yuan Spirit Key ini. Segera, dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Lagi pula, dia belum mencapai tahap 7 Yuan Nirvana dan tubuhnya belum menghasilkan Yuan Spirit Key miliknya. Meskipun benda ini saat ini ada di dalam tubuhnya, tidak mungkin baginya untuk memanipulasinya semudah sesuatu yang telah dia ciptakan melalui pelatihan. Yuan Spirit Key ini bagaimanapun juga adalah sesuatu yang asing. Hanya dengan menciptakan Yuan Spirit Key-nya sendiri, dia akan membebaskan dirinya dari belenggu apapun. Pada saat itu, bahkan jika dia dihancurkan, Yuan Spirit-nya akan tetap bertahan. Meskipun dia tidak dapat mengubah semua Yuan Spirit Key ini menjadi Yuan Spirit-nya sendiri,
dia mampu mengubahnya menjadi hal lain. Pikiran cepat terbang dalam pikiran Lindong. Yuan Spirit Ki ini mengandung kekuatan yang sangat tajam dan sombong. Jika dia meninggalkannya dan tidak menggunakannya, itu benar-benar akan membuang-buang sumber daya. Karena itu tidak dapat diubah menjadi roh Yuan saya sendiri, saya akan mengubahnya menjadi objek roh Yuan. Sebuah pikiran melintas di hati Lindong. Hanya para ahli yang telah sepenuhnya membentuk roh Yuan mereka yang mampu menciptakan sesuatu seperti ini. Namun, Lindong saat ini cukup kaya akan Yuan Spirit Ki dan dia seharusnya bisa berhasil. Setelah mengambil keputusan, Lindong segera mengungkapkan karakternya yang tegas. Tekanan di dasar Sungai Pil juga berangsur-angsur mulai menguat. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berada di puncak tahap 4 Yuan Nirvana dan adalah mungkin baginya untuk menerobos ke tahap 5 Yuan Nirvana kapan saja. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Bas-bas, perintah dari pikirannya dengan cepat dipindahkan ke dalam kelompok Yuan Spirit Ki emas itu. Setelah itu, yang terakhir segera mulai bergoyang dengan cepat. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain dan bergabung. Riak mengejutkan dipancarkan dari dalam. Di tengah tabrakan ini, kelompok Yuan Spirit Ki ini sebenarnya mulai menyusut secara bertahap. Yuan Spirit Ki juga menjadi semakin tebal dan lengket saat tumbuh semakin kecil. Menyaring, sebuah suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Setelah itu, kekuatan melahap hitam dengan cepat melonjak ke dantian. Itu dengan arogan melilit bola berwarna emas. Di tengah pembungkus ini, bola cair berwarna emas mulai perlahan runtuh. Mereka menjadi seperti tumpukan mie yang perlahan-lahan dibentuk menjadi bentuk cakram. Ini adalah tugas yang rumit yang membutuhkan kontrol yang tepat. Untungnya, Lindong dapat dengan mudah mengontrol kekuatan devouring. Oleh karena itu, kesalahan kecil terjadi. Nirvana Golden Ki yang muncul sebagai cairan, secara bertahap terbentuk di bawah komando Lindong. Transformasi ini adalah proses yang cukup lambat. Selain itu, orang dapat mengatakan bahwa meskipun Lindong memiliki kekuatan melahap untuk membantunya, masih sangat sulit baginya untuk melakukannya. Sejumlah besar Yuan Power dikonsumsi dengan cepat. Beruntung ada Nirvana Golden Ki yang terus mengalir ke dalam tubuhnya dan sepenuhnya mengisi kembali dirinya. Bas-bas, dengan aliran waktu yang bertahap, item berwarna emas juga perlahan terbentuk. Meskipun masih tampak agak kasar, samar-samar mungkin untuk melihat riak yang sangat tajam dipancarkan. Kekuatan devouring hitam seperti penggali yang terus menari di atas gugusan Yuan Spirit Ki. Banyak fokus ditempatkan pada orbitnya. Di bawah fokus semacam ini, bentuk Yuan Spirit Ki mulai mengalami transformasi drastis. Perlahan-lahan melepaskan semua ketajaman yang dimilikinya. Sementara Lindong berfokus pada pembentukan kelompok Yuan Spirit Ki, armor skala redup di luar tubuhnya telah redup sepenuhnya. Garis retakan muncul di permukaannya. Beberapa tekanan menakutkan mulai meresap ke dalam armor skala dan langsung menekan ke tubuh Lindong. Berderak, darah keluar dari kulit Lindong di bawah tekanan berat ini. Dalam waktu singkat, itu telah mewarnai kulitnya sepenuhnya merah, memberinya penampilan yang sangat mengejutkan. Armor skala tidak dapat bertahan lebih lama lagi ya. Lindong jelas juga merasakan rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari permukaan tubuhnya. Dia segera mengerutkan kening sedikit. Keterampilan naga terwujud surga hijau dapat dianggap sebagai pertahanan terkuatnya. Tidak terduga bahwa itu juga tidak dapat menahan tekanan ini untuk waktu yang lama. Namun, Lindong saat ini perlu menempa kelompok Yuan Spirit Ki itu dan dia tidak dapat mengalihkan perhatian untuk menghadapi tekanan di luar. Aku harus cepat. Lindong dengan lembut bergumam di depan pikirannya sekali lagi melihat kedantiannya. Sebuah cahaya berwarna hitam melintas melewati tempat itu dalam kecepatan seperti kilat dan terus memotong gugusan Yuan Spirit Ki itu. Tebas-tebas. Setelah Lindong bergumam pada dirinya sendiri, cahaya hitam itu tiba-tiba melintas dengan kecepatan yang lebih cepat. Banyak bayangan hitam muncul. Suara tebasan bergema di seluruh dantian. Dengan peningkatan kecepatan ini, Yuan Spirit Ki juga mulai bergerak semakin cepat. Tampaknya ada sesuatu yang akan lahir. Pikiran Lindong sangat terfokus, sementara beberapa kecemasan juga muncul di dalam hatinya. Astaga, cahaya hitam menembus Yuan Spirit Ki dengan cara seperti kilat sebelum tiba-tiba berhenti. Setelah itu, cahaya menembus sedikit dari Yuan Spirit Ki lagi. Dalam sekejap, tindakan itu tampak seperti titik terakhir mata naga saat menggambar naga.
Cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari dalam dantiannya. Cahaya emas berfluktuasi dan hanya perlahan menyebar sesaat kemudian. Pikiran Lindong juga langsung melesat ke arah area di bawah dantiannya. Cahaya keemasan disimpan di sana. Samar-samar ada ketajaman yang mengejutkan menyebar darinya. Cahaya keemasan menyebar dan benda emas perlahan muncul. Itu adalah cincin emas seukuran telapak tangan. Tepi cincin emas berisi 8 gigi skala yang menonjol tajam. Gigi sisik tidak lurus. Sebaliknya, itu melengkung pada suatu sudut. Cahaya berfluktuasi pada ikal dan cahaya keemasan melesat ke segala arah. Samar-samar ada beberapa garis naga yang muncul di cincin emas. Sekilas tampak seperti hidup, tampak seperti naga besar yang naik ke langit. Itu auranya kuat. Lindong sedikit terkejut saat melihat cincin emas ini, yang telah terbentuk. Kegembiraan liar segera melonjak di matanya. Dia bisa merasakan riak yang sangat menakutkan dari cincin emas ini dan riak itu bahkan menyebabkan dirinya sendiri merasa takut. Ini adalah senjata menakutkan yang dibentuk seluruhnya dari Yuan Spirit Key. Meskipun itu bukan harta jiwa, kekuatannya pasti akan melebihi segel raungan langit naga hitam. Aku akan memanggilmu cincin naga Yuan. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Dia membiarkan cincin emas ini diam-diam berbaring di dalam dantiannya. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, benda ini pasti bisa mengejutkan pihak lain. Ketajamannya sudah cukup untuk menembus pertahanan 7 Yuan Nirvana Stage Expert. Selanjutnya, saatnya untuk mengurus hal-hal di luar. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya dengan cepat menarik diri dari bagian dalam tubuhnya. Setelah itu, dia membuka matanya dan melihat Nirvana Golden Key yang kental di luar. Senyum muncul di wajahnya yang diwarnai darah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya tampaknya berada pada titik di mana ia akan membuat terobosan. Babak 652, Panggung 5 Yuan Nirvana. Retakan. Jaring laba-laba samar seperti retakan dengan cepat muncul di permukaan armor sisiknya, dan cahaya hijau yang menyelimuti mereka menjadi sangat redup. Potongan-potongan kecil sisik terus-menerus pecah, sebelum mereka digiling menjadi debu oleh tekanan sekitarnya yang menakutkan. Lindong melihat armor skalanya yang hancur dengan cepat sebelum wajahnya berubah menjadi sangat serius. Namun, dia tidak panik. Meskipun tekanan dari sekelilingnya menakutkan, itu belum mencapai tingkat di mana dia tidak punya pilihan selain mundur. Saya ingin tahu seberapa mengerikan tekanan ini sebenarnya. Lindong tersenyum saat getaran merobek tubuhnya. Pada saat ini, lapisan armor skala mengeluarkan suara retak, sebelum pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur. Akhirnya, itu direduksi menjadi debu dan tersebar. Mengaum, setelah disipasi armor skalanya, semburan tak berujung dari tekanan menakutkan langsung mengerumuni setiap inci tubuh Lindong. Segera, beberapa luka berdarah mulai terbentuk di tubuhnya. Suara mendesing, mengikuti segerombolan tekanan menakutkan, bayangan hitam misterius mulai merembes sedikit demi sedikit keluar dari tubuh Lindong. Pada akhirnya, itu berubah menjadi selaput hitam bercahaya yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Di permukaan membran ada lubang hitam mikroskopis yang tak terhitung banyaknya, yang berputar-putar dan memancarkan pulsa dari Devouring Force. Mereka melanjutkan ke jurang dan melahap Nirvana Golden Key yang kental di sekelilingnya dan tekanan tak berbentuk itu. Jelas, tekanan yang berasal dari kedalaman Peel River, bukanlah sesuatu yang bisa puas dengan kekuatan Devouring yang sombong yang bisa menelan segala sesuatu di dunia. Jumlah Nirvana Golden Key yang kuat disertai tekanan dan tanpa henti memasuki tubuh Lindong. Di bawah menelan habis-habisan, cahaya keemasan di sekitarnya mulai menyusut sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, aura yang memancar dari dalam Lindong mulai tumbuh dalam kekuatan. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah di dalam tubuhnya, tekanan dari luar tidak lagi dapat menyebabkan banyak masalah bagi Lindong. Pada tingkat ini, gumpalan Nirvana Golden Key ini sebenarnya akan benar-benar ditelan olehnya. Sifat dominan dari simbol leluhur yang melahap sekali lagi ditampilkan dengan jelas. Waktu berlalu dengan cepat di kedalaman Peel River saat cahaya keemasan terus meredup. Pada saat yang sama, suhu tubuh Lindong secara bertahap mulai meningkat, menyebabkan gelembung uap terbentuk di dalam air sungai yang sedingin es. Saat air mulai mendidih, fluktuasi kekuatan Yuan yang perlahan menyebar dari tubuh Lindong tiba-tiba berubah menjadi ganas. Riak mulai menyebar tanpa henti keluar dari tubuh Lindong sebelum sepenuhnya menghilang di kejauhan. Dari kelihatannya, kekuatan Yuan di dalam Lindong berada dalam keadaan tidak stabil.
Dan keadaan yang tidak stabil ini merupakan indikasi dari kesengsaraan nirvana yang akan datang. Dengan menarik dukungan dari Pil River Head Immersion, kekuatan Lindong telah meningkat, memungkinkan dia untuk secara resmi menyerang Five Yuan Nirvana Stage. Lindong diam-diam duduk di dasar sungai Pil, saat kekuatan Yuan yang kejam merembes keluar dari tubuhnya. Bahkan tekanan menakutkan yang hadir di sini tersebar oleh emisi, membentuk wilayah beberapa kaki di sekitar tubuh Lindong. Apakah itu akhirnya tiba? Kulit Lindong merah cerah saat ia perlahan membuka matanya, mengungkapkan ekspresi lega dan gembira di dalamnya. Dia telah menunggu hari ini untuk beberapa waktu sekarang. Kesengsaraan tahap nirvana kelima bukanlah tugas yang mudah bagi sebagian besar ahli tahap nirvana. Namun, mengingat ketahanan tubuhnya, Lindong tidak perlu terlalu takut. Keterampilan naga terwujud surga hijau tidak hanya membuat kulit dan otot Lindong kuat dan tangguh, bahkan organ dalam dan jeroannya jauh lebih kuat daripada para ahli dengan tingkat budidaya yang sama. Sejak itu telah tiba, biarkan aku mengalami betapa menakutkannya kesengsaraan nirvana kelima. Saat dia mengerutkan bibirnya, Lindong membentuk segel dengan tangannya, sebelum menutup matanya rapat-rapat lagi. Segera setelah itu, gelombang panas yang menakutkan meletus dari dalam tubuhnya dan memancar keluar. Suara berderak terbentuk saat gelombang kekerasan menyebar ke segala arah. Bom-bom, kekerasan Yuan Power yang liar dan eksplosif meletus dari tubuh Lindong, menyebabkan air sungai di sekitarnya bergetar secara eksplosif. Sebaliknya, tubuhnya seperti pohon tua dengan akar yang dalam, yang tidak bergerak 1 inci pun di dalam aliran air yang deras itu. Jelas, kesengsaraan nirvana kelima Lindong telah resmi tiba. Bagian bawah tangan Pil River berputar dengan keras karena fluktuasi yang disebabkan oleh Lindong. Namun itu masih tenang dan tenteram di permukaan Pillover. Kadang-kadang, gelombang akan membengkak, menyebabkan Ki Nirvana menyebar dan memenuhi udara. Berbagai platform di sekitar Pil River sekarang benar-benar dipenuhi orang. Saat ini, Lindong sudah tinggal di dasar sungai Pil selama 11 hari. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh Sekte Dao dan keributan yang dihasilkan jelas tak terelakkan. Di dalam Sekte Dao, akan selalu ada beberapa murid elit yang akan menjalani perendaman kepala sungai Pil setiap tahun. Namun di antara mereka, jumlah waktu terlama yang bertahan adalah 8 hari. Dan beberapa orang ini tanpa diragukan lagi adalah individu yang paling menonjol dalam anggota Sekte Generasi Muda. Namun kali ini, sebenarnya ada seseorang yang berhasil tinggal di dasar Pil River selama 11 hari penuh. Hasil ini jelas mengungguli setiap anggota generasi muda lainnya. Ini juga sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan anggota generasi muda paling menonjol saat ini, Ying Xiao-Xiao. Apa yang paling membuat orang mengisap lidah mereka adalah, orang yang mencapai hasil yang menakutkan itu, sebenarnya adalah murid baru yang baru saja memasuki Sekte Dao. Ketika berita ini menyebar, tidak diragukan lagi menarik perhatian dari mana-mana. Banyak murid datang setelah mengetahui berita itu karena mereka ingin mengklarifikasi keraguan mereka. Ini adalah alasan utama mengapa Desolate Hall begitu semarak beberapa hari ini. Di peron yang paling dekat dengan Pil River, berdiri banyak orang. Orang-orang ini telah membentuk 4 lingkaran berbeda, dan di dalam masing-masing lingkaran itu, berdiri seorang individu yang berdiri dengan angkuh. Ada tatapan dari orang-orang di sekitarnya yang terus-menerus melirik keempat orang itu. Tatapan mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Alasan untuk ini adalah bahwa keempat orang ini adalah murid langsung senior yang paling terkenal di dalam Desolate Hall. Berdiri di paling kanan adalah seorang pria dengan tubuh yang sangat berotot. Mengenakan pakaian serba abu-abu, dia memiliki ekspresi tegang tanpa senyum. Dengan lengan yang lebih panjang dari biasanya dan menyerupai kera, dia memancarkan aura menakutkan. Orang ini adalah murid senior besar dari Desolate Hall, Pang Tong. Orang yang paling dekat dengan Pang Tong memiliki perawakan fisik yang sama sekali berbeda. Dia kurus dan kecil, dengan mata penuh kecerdasan dan sesekali tatapan tajam. Meskipun ada cukup banyak murid Desolate Hall yang kekar berdiri di belakangnya, aura mereka yang mengesankan tidak ada bandingannya dengan miliknya. Dia adalah murid senior kedua dari Desolate Hall, Song Zhou. Di sebelah kiri Song Zhou, berdiri seorang pria berpakaian lengkap berwarna merah tua dengan wajah dingin dan tegas. Tangan disilangkan di depan dadanya, dia dengan dingin menatap Pil River di kejauhan sementara tatapannya tanpa belas kasih. Di sisinya, berdiri Tong Chuan dengan ekspresi canggung, yang tampaknya ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu.
Kamu tidak berguna apa-apa. Anda membiarkan kesempatan Pil River Head Immersion terlepas dari tangan Anda. Selanjutnya kamu benar-benar dipukuli oleh seorang pemula, benar-benar memalukan, pria berpakaian merah mengejek dengan suara dingin. Kakak Jiang Hao, keterampilan sebenarnya Lin Dong tidak lemah. Wajar jika aku kalah darinya. Harap tenang, jelas Tong Chuan dengan getir. Saya tahu apa yang harus dilakukan, dan saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya. Huff, dia mungkin terampil, namun, saya, Jiang Hao bukan orang yang mudah diganggu. Saya ingin melihat betapa sombongnya kumpulan pemula ini. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat senior yang besar, kata Jiang Hao dengan santai. Mendengar itu, Tong Chuan hanya tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Sekering pendek Jiang Hao terkenal di dalam Desolate Hall. Menambah api, insiden yang dibuat Lin Dong terlalu besar, yang bahkan membuat murid langsung senior dari Desolate Hall merasa sedikit kesal. Hei, kakak senior Jiang, orang baru ini sangat luar biasa. Bertahan di dasar Sungai Pil selama 11 hari adalah sesuatu yang bahkan saat ini Anda dan saya akan sulit untuk mencapainya. Jika Anda ingin mengambil tindakan, harap berhati-hati untuk tidak menabrak dinding bata. Di paling kiri berdiri seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda ini adalah anggota termuda di antara mereka berempat. Dia adalah murid senior keempat dari Desolate Hall, Fang Yun. Dia adalah yang termuda di antara empat, namun bakat dan kecerdasannya benar-benar menakutkan. Tepat setelah memasuki Desolate Hall selama 2 tahun, dia berhasil mencapai tingkat kultivasi yang mirip dengan Pang Tong. Huff, hanya dengan pengujian, kita akan tahu seberapa mampu dia. Ini tidak diukur dengan bibir seorang pembicara yang fasih. Jiang Hao melihat ke arah Fang Yun dan berkata, saya tidak menyangka bahwa bahkan kalian yang telah menutup diri untuk berkultivasi, akan tertarik dengan pemandangan ini. Sepertinya kalian juga menganggap Lin Dong sebagai hal yang penting. Seseorang harus ditanggapi dengan serius jika seseorang mampu menahan perendaman kepala Sungai Pil selama 11 hari, haha. Ada kemungkinan bahwa pesaing untuk Great Desolation Scripture tahun ini akan bertambah 1 orang lagi. Fang Yun menggoda dan tertawa sebelum mengalihkan pandangannya ke Pil River yang tenang. Dia bergumam, dulu, senior Zhou Tong hanya berhasil bertahan selama 12 hari. Tatapan Jiang Hao sedikit menyipit dan dia tidak menjawab. Namun tatapan itu berangsur-angsur berubah serius. Sementara itu berisik dan hidup di sekitar Pil River, hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung yang jauh. 2 bayangan turun dari langit dan mendarat di atas pohon besar, sambil melihat ke bawah ke arah Pil River di kejauhan. Dari penampilan mereka, orang bisa langsung tahu bahwa mereka adalah kakak perempuan senior dari Aula Langit, Ying Xiao Xiao dan saudara perempuannya Ying Huan Huan. Orang itu belum muncul, Ying Huan Huan mengucapkan saat dia menatap Pil River. Tidak dapat menahan dan menggigit bibirnya. Dia dengan kesal berkata, tidak mungkin. Apakah orang itu benar-benar dapat mencapai hasil yang sama dengan senior Zhou Tong? Bagaimana ini mungkin? Apakah ada keadilan di dunia ini? Bagaimana mungkin orang itu bisa menandingi senior Zhou Tong? Akan sangat bagus jika dia tidak muncul hari ini. Jika demikian, hasilnya hanya akan sama dengan senior Zhou Tong, jawab Ying Xiao Xiao dengan suara lembut sambil memegang pedang hijaunya. Setelah mendengar itu, Ying Huan Huan melongo sebelum memahami maksudnya dalam waktu singkat. Lin Dong telah bertahan selama ini karena tujuannya sebenarnya sama dengan senior Zhou Tong. Dan itu untuk sepenuhnya menyerap setiap bagian terakhir dari Nirvana Golden Key dari dasar Pil River. Oleh karena itu, jika Lin Dong muncul ke permukaan sekarang, itu berarti dia hanya membutuhkan waktu 11 hari untuk sepenuhnya menyerap semua ki emas Nirvana di dasar Sungai Pil. Di masa lalu, senior Zhou Tong membutuhkan waktu 12 hari. Jika itu terjadi, hasil Lin Dong akan lebih menakutkan daripada keberadaan seperti dewa yang ada di hati banyak murid Desolate Hall. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Ying Huan Huan mau tidak mau menggunakan gigi putih mutiaranya untuk menggigit bibirnya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan, bagaimana orang yang menganggap dirinya sempurna, bisa benar-benar melampaui idola di hatinya. Dia harus melanjutkan dan tinggal di sana, gumam Ying Huan Huan sambil memutar matanya. Ying Xiao Xiao menatapnya tanpa daya. Tepat ketika dia mencoba menjawab, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berbalik dengan cepat dan menghadap ke arah Pil River. Di sana, permukaan sungai yang tenang tiba-tiba mulai menggelembung dan mendidih.
Fluktuasi Yuan Power yang menakutkan mulai meletus dalam gelombang dari Pil River. Sepertinya masalah ini tidak akan berakhir seperti yang kamu inginkan. Ying Xiaoxiao menatap ke arah Pil River yang sekarang menggelegak dan menarik napas dalam-dalam dari udara sedingin es. Membiarkan jejak dingin itu menyerang hati dan pikirannya, dia menggumamkan pernyataan ini dengan lembut. Bab 653, muncul dari sungai. Percikan-percikan-percikan. Air di sungai Pil tiba-tiba mendidih sementara banyak gelombang besar naik dan bergejolak. Akhirnya, mereka membanting ke platform sekitarnya, memancarkan ledakan keras. Keributan tiba-tiba di Pil River juga menarik perhatian banyak pasang mata di sekitarnya. Semua dari mereka segera menjadi khawatir dan tidak pasti. Melihat keributan ini, mungkinkah Lindong akan meninggalkan sungai? Cukup banyak orang yang menjulurkan leher mereka ketika pikiran ini muncul. Mereka benar-benar ingin melihat apakah orang baru bernama Lindong ini hanya membuang waktu 11 hari di bawah atau apakah dia benar-benar menyerap semua ki emas nirvana di dasar sungai sekaligus. Pusaran air hitam yang terhubung langsung ke dasar sungai juga menunjukkan tanda-tanda runtuh pada saat ini. Banyak gelombang kejut energi yang luar biasa liar dan ganas terus-menerus dipancarkan dari bagian dalam pusaran air. Gelombang kejut ini adalah kesengsaraan nirvana. Di langit di atas sungai Pil, Chen Zhen dan Wu Dao sedikit terkejut saat mereka mengamati pusaran air hitam. Dengan kemampuan mereka secara alami dapat merasakan bahwa fluktuasi ini adalah tanda dari kesengsaraan nirvana yang akan datang. Orang ini, sepertinya dia benar-benar menyerap semua nirvana Golden Key di dasar Pil River. Mata Chen Zhen menunjukkan ekspresi serius saat dia berkata dengan lembut. Lagi pula, dia hanya menggunakan 11 hari, Wu Dao dengan lembut membelai janggutnya. Ekspresi wajahnya juga menjadi sedikit rumit. Senior Zhou Tong tidak hanya dipandang oleh para murid sekte Dao sebagai dewa. Bahkan mereka, kepala aula, juga merasakan kekaguman dari lubuk hatinya. Namun, seorang murid dari Desolate Hall mereka saat ini mampu melampaui orang itu dalam hal hasil perendaman kepala sungai Pil. Meskipun saya tidak tahu taktik apa yang dia gunakan, tetapi mampu menyerap semua ki emas nirvana sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Kali ini, penglihatan Anda sangat akurat. Sepertinya aula Desolate kita tidak akan lagi diabaikan, Chen Zhen tertawa. Suaranya benar-benar memiliki panas. Lagi pula, Desolate Hall telah diabaikan selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkan anak kecil ini. Itu hanya satu perendaman kepala sungai Pil dan itu tidak berarti banyak. Jika Anda benar-benar ingin aula Desolate kita kembali ke kemuliaan, setidaknya kita harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci desolasi besar sebelum membahasnya. Kalau tidak, dia masih tidak akan bisa bertarung dengan murid-murid top dari 3 aula lain yang telah memahami 3 kitab suci misterius besar lainnya. Wu Dao menyuarakan pikirannya. Dia selalu sangat memikirkan Lindong. Pada saat ini, bagaimanapun, dia bisa melihat situasi dengan jelas dan dia tidak ingin terlalu membebani Lindong. Meskipun orang muda ini sangat tangguh, dia masih terlalu muda. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, dengan dia melakukan masalah ini dengan cara ini, tidak hanya kita, tetapi bahkan beberapa tetua lainnya akan diam-diam memperhatikannya. Para murid dari 3 aula lainnya juga akan memusatkan perhatian mereka padanya. Jika dia gagal memahami Great Desolated Scriptures, kemungkinan dampaknya akan cukup parah. Pada saat itu, pasti akan ada beberapa gosip. Bagaimanapun, penampilannya di Pil River Head Immersion ini sedikit terlalu mengejutkan. Chen Zhen terdiam sesaat sebelum berbicara. Kita lihat saja, ada kurang dari 3 bulan tersisa sebelum kompetisi tahunan Desolate Hall kita. Saat ini, hanya Pang Tong dan 3 murid lainnya yang memenuhi syarat untuk mempelajari Great Desolated Scripture. Lindong harus melampaui mereka berempat jika dia ingin mendapatkan kualifikasi yang sama. Keempat orang ini bukanlah individu biasa. Untuk menjaga martabat mereka sebagai senior, kemungkinan mereka tidak akan membiarkan Lindong lewat begitu saja. Wu Dao tersenyum pahit dan mengangguk. Dia juga tidak punya pilihan. Setelah hari ini, semua murid dari 4 aula akan menyadari Lindong. Lagi pula, satu-satunya yang bisa mendapatkan hasil seperti itu di aula Desolate selama bertahun-tahun adalah senior Zhou Tong, yang dipandang sebagai dewa oleh banyak murid. Oleh karena itu, banyak orang diam-diam akan membandingkan Lindong dengan senior Zhou Tong. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi akan menyebabkan Lindong tertutupi bayangan yang sangat besar.
Tekanan yang datang dari orang itu akan menjadi gunung besar yang ditempatkan di depan rute pelatihan Lindong. Jika dia tidak dapat melampauinya, itu mungkin akan menjadi pukulan besar dalam budidaya Lindong. Bahkan Wu Dao tidak tahu apakah masalah ini bermanfaat bagi Lindong. Dia jelas menyadari bahwa Lindong memiliki potensi yang luar biasa. Namun, orang yang dia butuhkan untuk dilampaui adalah iblis seperti jenius, yang pernah mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Sementara Wu Dao dan Chen Zhen sedang berbicara, riak di Pil River juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang nirvana ki yang liar dan ganas terus meletus dari dalam pusaran air. Pada akhirnya, bahkan beberapa murid di platform sekitarnya bisa merasakannya. Semua orang sangat berpengetahuan tentang kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, mereka berhasil mengidentifikasinya setelah beberapa saat. Segera, ekspresi mereka sedikit berubah. Mungkinkah Lindong benar-benar menyerap semua ki emas nirvana dan bahkan menggunakannya untuk mencoba kesengsaraan nirvana? Pang Tong dan 3 murid langsung senior lainnya di platform juga melihat pemandangan ini dengan mata terkejut. Ini terutama terjadi pada pria bernama Jiang Hao. Alisnya sedikit berkerut. Segera, dia melengkungkan mulutnya dan berkata, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, bahkan jika dia bertahan melaluinya, dia hanya berada di tahap 5 Yuan Nirvana. Petik 2. Menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior, kekuatan Jiang Hao telah mencapai 7 Yuan Nirvana Stage. Pada saat yang sama, ia memiliki banyak seni bela diri yang kuat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Lindong mungkin telah mengalahkan Tong Chuan sebelumnya, tapi ini tidak cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati Jiang Hao. Bagaimanapun, nama 4 murid langsung senior dari Desolate Hall bukan hanya kata-kata kosong. Bang! Sebuah pilar cahaya yang diaglomerasi dari Nirvana Ki dengan keras menerobos permukaan sungai sambil membawa suara yang mengejutkan bersamanya. Bang bang bang! Setelah pilar cahaya ini ditembakkan, tampaknya telah memicu efek berantai. Permukaan sungai pecah. Banyak pilar cahaya terus-menerus keluar darinya. Nirvana Ki yang liar dan kejam itu juga dengan cepat menyebar. Panas api samar yang bercampur di dalamnya menyebabkan semua orang mengerti bahwa Lindong saat ini sedang mengalami kesengsaraan nirvana di dasar Pil River. Aku ingin tahu apakah orang itu benar-benar mampu menanggung kesengsaraan nirvana. Ini benar-benar akan menjadi lelucon jika dia gagal. Banyak mata orang berkumpul di permukaan sungai. Kesengsaraan nirvana adalah peristiwa yang paling menakutkan bagi setiap ahli panggung nirvana dan tidak ada yang berani meremehkannya. Oleh karena itu, tidak ada yang menyadari jika Lindong berhasil menahan kesengsaraan. Sementara permukaan sungai bergolak, pusaran air di permukaan juga menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, hanya terowongan setinggi 10 kaki yang tersisa. Dia akan keluar. Mata cantik Ying Xiao Xiao tiba-tiba menjadi fokus saat dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Di sampingnya, Ying Huan juga buru-buru mengangkat matanya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap Pil River. Astaga! Suara Ying Xiao Xiao baru saja terdengar ketika cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari pusaran air yang akan menghilang. Setelah itu, ia keluar dari permukaan Pil River dan menuju ke awan. Bang! Saat cahaya keemasan ini keluar dari permukaan sungai, riak yang mengejutkan juga langsung tersapu dari cahaya keemasan. Mata semua orang berkumpul pada cahaya keemasan pada saat ini. Tampaknya ada sosok yang mengaum ke langit di dalam cahaya keemasan. Peluit dicampur dengan nirvana ki yang kuat saat digulung dan menyebar. Cahaya keemasan secara bertahap tersebar di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sosok muda kurus muncul di depan mata semua orang. Ada cahaya keemasan yang tertinggal di atas sosok manusia itu. Melihat dari kejauhan, cahaya itu tampak sangat luar biasa. Selain itu, banyak orang merasakan semacam tekanan di dalam cahaya keemasan. Apakah itu Yuan Spirit Ki? Mata kelompok Pang Tong sedikit menyusut. Setelah mereka maju ke 7 Yuan Nirvana Stage, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka mulai membentuk beberapa Yuan Spirit Ki. Oleh karena itu, mereka secara alami tahu tentang riak semacam ini. Namun, hal yang membuat mereka sedikit takut adalah bahwa riak Yuan Spirit Ki di tubuh Lindong tampak lebih kuat dari mereka. Dia telah menyerap semua Nirvana Golden Ki di puncak gunung. Ying Xiao Xiao mengencangkan tangannya yang panjang dan halus saat dia perlahan berkata. Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan. Dengan kekuatan 5 Yuan Nirvana Stage Lindong, mustahil baginya untuk menciptakan Yuan Spirit Ki. Oleh karena itu,
hanya ada satu penjelasan. Itu karena Lindong benar-benar menyerap semua ki emas nirvana di dasar Sungai Pil. Ying Huan menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Ekspresi wajahnya yang cantik saat ini sedikit rumit. Awalnya, dia tidak menyukai orang yang baru saja bergabung ini. Dia bahkan memberinya evaluasi yang beropini dan berpuas diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, orang ini secara langsung mengguncang seluruh sekte Dao. Apa yang hebat tentang itu? Ini hanyalah perendaman kepala Sungai Pil. Jika dia memiliki kemampuan, dia harus pergi dan memahami Great Desolated Scripture, gumam Ying Huan. Namun, kepercayaan dirinya pada saat ini telah menghilang karena dia tidak lagi berani memandang rendah Lindong. Dia juga mengalami perendaman kepala Sungai Pil dan dengan jelas memahami betapa sulitnya melakukan apa yang telah dilakukan Lindong. Ayo pergi, tidak perlu terus menonton. The Desolate Hall telah menemukan bibit yang cukup bagus. Namun, ini tidak cukup untuk mempelajari Great Desolated Scripture. Semoga dia bisa berhasil. Saya juga ingin mengalami betapa sombongnya Great Desolated Scripture terkuat di antara 4 kitab besar misterius dari sekte Dao kami. Ying Xiao berbalik dan berhenti tinggal lebih lama lagi. Sosoknya yang halus berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kejauhan. Ying Huan juga mengikuti setelah beberapa saat ragu-ragu. Di udara, Lindong tampaknya merasakan sesuatu ketika Ying Xiao dan Ying Huan pergi. Dia menoleh dan melihat ke arah mereka. Kedua matanya sedikit menyipit. Sepertinya dia menjadi fokus banyak orang kali ini. Namun, ini juga, masa depan mungkin akan lebih menarik. Bab 654, Murid Langsung Senior. Cahaya keemasan yang melonjak di sekitar Lindong, yang berada di langit, secara bertahap ditarik. Tekanan tajam juga diam-diam menghilang. Setelah itu, dia langsung turun di platform datar di depan banyak pasang mata. Ketika sosok Lindong mendarat, kelompok Moling yang telah menunggu lama, segera datang untuk menerimanya. Wajah mereka mengandung sedikit kegembiraan. Saudara Lindong, selamat karena berhasil menahan kesengsaraan. Lindong tersenyum saat mendengar ucapan selamat dari kelompok Moling. Setelah itu, matanya menyapu tempat itu dan langsung terkejut. Dia tidak melihat Little Marten atau Little Flame. Di mana Little Marten dan Little Flame? Duo Little Marten meninggalkan sekte Dao 3 hari yang lalu. Mereka menginstruksikan saya untuk menyerahkan ini kepada Anda sebelum mereka pergi. Mo Ling mengangkat bahu. Mereka menyadari betapa Marten kecil yang tak terduga itu. Karena itu, mereka tidak menganggap tindakan uniknya aneh. Mo Ling juga mengulurkan tangannya sambil mengucapkan kata-kata itu. Telapak tangannya memiliki cahaya keemasan yang mengalir di dalamnya. Lindong bisa merasakan jejak aura spiritual iblis dari Little Marten dalam cahaya keemasan. Mereka telah pergi ya. Lindong menghela nafas pelan. Dia meringkuk mulutnya dan mengambil cahaya keemasan dari tangan Moling. Cahaya keemasan disalurkan ke tubuhnya saat itu mencapai tangannya. Sosok buram juga muncul di benaknya. Itu Marten kecil. Lindong, aku telah mengambil Little Flame dan pergi duluan. Ada tempat di wilayah Suan Timur yang sangat bermanfaat untuk pelatihannya. Kemungkinan Anda akan cukup aman di dalam sekte Dao dan saya dapat pergi dengan perasaan tenang. Setelah Little Flame menyelesaikan pelatihannya, saya akan membawanya kembali. Selain itu, saya juga dapat memulihkan sebagian kekuatan saya selama ini. Di masa depan, akan ada masalah lain. Wajah tampan Little Marten berubah sedikit teduh ketika dia menyebutkan hal ini. Suaranya juga mengandung jejak niat membunuh yang sangat dingin. Lindong diam. Dia menyadari bahwa ada banyak masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu. Little Marten adalah pemilik sebelumnya dari jimat batu misterius itu. Namun, dia akhirnya dipaksa oleh orang lain sampai tahap yang menyedihkan. Seandainya dia tidak bertemu Lindong, kemungkinan dia akan secara bertahap menyebar seperti asap di dalam jimat batu. Nasib itu bisa dianggap menyedihkan. Aku mengerti karaktermu. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda pasti akan membantu saya bahkan jika itu berarti mempertaruhkan kematian. Namun, saya masih harus memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin membantu saya di masa depan, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Kalau tidak, saya akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Petik 2. Karena saya sudah mengakui Anda sebagai saudara saya tidak ingin Anda mencari kematian tanpa alasan. Dengan mampu memaksaku pada kondisi puncakku saat itu sedemikian rupa, lawanku bukanlah orang yang sederhana.
Aku akan meninggalkan jejak segel roh iblis di tubuhmu dan aku akan menghubungimu secara langsung jika terjadi sesuatu di masa depan. Jika sesuatu terjadi padamu, kau bisa langsung menghancurkan segel roh iblis ini dan aku akan bisa merasakannya. Kakek Marten akan membela Anda jika Anda menderita keluhan di Sekte Dao. Ini bukan tempat Sekte Dao untuk menggertak saudaraku. Selain itu, di antara kita bertiga, meskipun harimau bodoh Little Flame itu selalu berada di pihakmu, kamu harus menunjukkan kemampuan sejati jika kamu ingin menjadi kakak laki-laki. Kalau tidak, kakek Marten tidak akan setuju. Karena itu, kamu harus berlatih keras selama periode waktu ini. Tubuh ilusi Little Martens berangsur-angsur menghilang setelah suara ini perlahan terdengar. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang tersembunyi di tubuh Lindong. Orang ini, sudut mulut Lindong dengan lembut terangkat sedikit. Segera, tinju di bawah tangannya secara bertahap diperketat. Dia menghadap ke langit dan menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa yakin, meskipun Anda menolak untuk mengakuinya sampai hari Anda mati, saya akan melampaui Anda tidak peduli apa untuk membuat Anda rela mengakui saya sebagai kakak laki-laki. Di masa depan, kita tiga bersaudara pasti akan membuat nama untuk diri kita sendiri di dunia ini bersama-sama. Saat itu, mereka telah berjalan keluar dari kota Qingyang yang kecil itu. Pada saat itu, salah satu dari mereka adalah pemuda yang lemah, yang lain adalah roh iblis yang bisa menghilang kapan saja. Dari sudut pandang tertentu, keduanya dapat dianggap saling mengandalkan hingga saat ini. Hubungan ini memang sesuatu yang sulit dipahami oleh orang biasa. Lindong secara bertahap menenangkan riak di dalam hatinya. Lagi pula, ini bukan pemisahan hidup atau mati. Dengan kekuatannya saat ini, Lindong sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan bahkan tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan Little Marten dan Little Flame. Saat ini, Little Marten memiliki tubuh fisik dari Celestial Demon Marten dan dia tidak akan dirugikan bahkan ketika berhadapan dengan ahli tahap kehidupan misterius. Oleh karena itu, kekuatannya dianggap tingkat atas di wilayah Suan Timur. Selama tidak ada insiden tak terduga yang terjadi, kemungkinan mereka akan sangat aman. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah berhasil memahami Great Desolated Scripture. Setelah menenangkan dirinya, Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah kelompok Moling. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sepasang mata yang berisi perasaan menekan ke arahnya. Alisnya langsung terangkat. Dia menoleh sebelum matanya beralih ke tempat di mana pemandangan itu berasal. Tempat di mana Lindong memandang, berdiri seorang pria berpakaian merah tua. Lengan pria itu memeluk dadanya dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada tekanan kuat yang tersebar. Lindong melihat Tong Chuan yang tampak agak malu di belakang pria ini. Matanya berkedip-kedip, tampak seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Keributan yang kamu sebabkan kali ini terlalu besar. Bahkan 4 murid langsung senior dari Desolate Hall menuju setelah diberitahu. Orang bernama Jiang Hao itu adalah orang yang sangat terkenal. Selain itu, dia sangat protektif terhadap orang-orang terdekatnya. Tong Chuan berasal dari kelompok yang sama dengannya. Kamu harus berhati-hati, Moling dengan lembut berbicara dari samping Lindong. Nada suaranya mengandung beberapa kekhawatiran. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Jiang Hao adalah salah satu dari 4 murid langsung senior dan dia adalah salah satu murid Desolate Hall yang paling menonjol. Lindong mengangguk sedikit. Dia juga mengerti dengan jelas bahwa para murid di dalam Desolate Hall dibagi menjadi beberapa faksi. Jelas, faksi dari 4 murid langsung senior adalah yang terkuat. Kali ini, meskipun dibenarkan bagi Lindong untuk mengambil tempat Tong Chuan, itu mungkin menyebabkan beberapa orang merasa tidak senang. Persaingan adalah sesuatu yang tidak akan absen dimanapun. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Lindong melihat ke arah 3 arah yang berbeda. Ada 3 murid langsung senior lainnya di sana. Itu mungkin baginya untuk merasakan tekanan yang tidak kalah dengan Jiang Hao. Berdasarkan perkiraannya, kemungkinan mereka berempat telah maju ke tahap 7 Yuan Nirvana. Mereka memang murid paling menonjol di Desolate Hall. Sebuah pujian melintas di hati Lindong. Meskipun Aula Desolate dianggap yang terlemah di antara 4 aula, unta di ambang kematian masih lebih kuat daripada kuda. Yayasan ini masih sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Tentu saja, keempat murid langsung senior ini memang bukan individu biasa. Namun, Lindong juga bukan kesemek yang lembut.
Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak akan merasa takut sedikitpun pada mereka. Astaga, suara angin yang terbelah ditransmisikan dari udara. Segera, sosok Chen Zhen dan Wu Dao muncul di platform ini. Semua murid Desolate Hall buru-buru membungkuk dan menyapa mereka ketika mereka melihat ini. Bahkan keempat murid langsung senior itu menarik keangkuhan mereka. Jelas, semua murid Aula Desolate sangat menghormati kedua kepala aula ini. Haha, Lindong, bagus sekali. Chen Zhen melambaikan tangannya ke arah banyak murid. Setelah itu, matanya menatap Lindong. Wajah tuanya ditutupi dengan senyum. Jelas, dia sangat puas dengan hasil yang dicapai Lindong selama perendaman kepala Sungai Pil. Kepala balai telah memuji saya secara berlebihan. Saya hanya beruntung. Lindong buru-buru berbicara dengan rendah hati ketika dia mendengar ini. Chen Zhen tersenyum menatap Lindong. Kegembiraan di dalam matanya tidak bisa disembunyikan. Dia merenung sejenak sebelum berkata, dengan pencapaianmu saat ini, kamu sudah memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid langsung senior meskipun waktumu singkat di sini. Keributan. Beberapa keributan muncul dari peron ketika suara Chen Zhen terdengar. Banyak mata iri melihat ke arah Lindong. Sebenarnya, ada 4 jenis murid di dalam Desolate Hall, murid cabang, murid aula terpencil dan murid langsung. Di atas murid langsung adalah murid langsung senior. Ada puluhan ribu murid cabang di Desolate Hall, 3.000 murid aula terpencil dan 300 murid langsung. Namun, hanya ada 4 murid langsung senior. Dari sini, orang bisa tahu betapa istimewanya status ini. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa hanya murid langsung senior yang memiliki hak untuk mempelajari Great Desolated Scripture. Banyak murid dari Desolate Hall telah bekerja keras tanpa henti untuk menjadi murid langsung senior. Namun, di depan mata mereka sendiri, Lindong, yang baru saja memasuki Desolate Hall selama kurang dari setengah bulan, sebenarnya secara langsung diberikan pengecualian dan diangkat menjadi murid langsung senior. Ini menyebabkan banyak orang menjadi sangat iri sehingga mata mereka menjadi merah. Meskipun mereka iri, mereka jelas mengerti bahwa kemampuan yang Lindong tunjukkan memang memberinya pengecualian seperti itu. Lindong juga sama terkejutnya karena kata-kata Chen Zhen. Kegembiraan segera melonjak di dalam hatinya. Dengan cara ini, dia selangkah lebih dekat ke Great Desolated Scripture. Terima kasih, Kepala Aula. Lindong maju selangkah. Dia menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika tangisan yang dalam tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tunggu, astaga, mata semua orang yang hadir menoleh. Akhirnya, mereka melihat ke belakang. Jiang Hao yang berpakaian merah menyilangkan tangannya sebelum dia melihat Lindong dengan mata sedingin es. Sementara itu, riak Yuan Power yang menakutkan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Bab 655, Keberatan dari Jiang Hao. Di peron yang luas, suasana menjadi jauh lebih tenang karena ledakannya yang tiba-tiba. Beberapa murid Desolate Hall saling menatap dengan cemas. Namun, mereka menutup mulut dan diam. Mereka semua memahami karakter Jiang Hao. Karena Lindong telah merebut tempat Tong Chuan untuk perendaman kepala Sungai Pil, bahkan jika masalah ini tidak terjadi, dia tidak akan dengan mudah membiarkan murid baru yang telah menghabiskan kurang dari sebulan di Aula Desolate menjadi murid langsung senior. Di 3 arah lainnya, murid langsung senior lainnya Tong Pang, Fang Yun dan Song Zhou tidak bersuara seperti Jiang Hao. Namun, ada sedikit keraguan di mata mereka. Mereka semua telah mengeluarkan upaya besar untuk mencapai status mereka sebagai murid langsung senior selama beberapa tahun terakhir. Namun, sampai sekarang, Lindong masih pemula. Meskipun harus dikatakan bahwa Lindong mencapai hasil yang mengerikan, ini tidak berarti bahwa dia akan segera menerima persetujuan mereka. Mo Ling dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap Lindong dengan ekspresi prihatin. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan dia dan mereka secara alami senang melihat status Lindong dalam kenaikan Desolate Hall. Namun melihat situasi saat ini di mana Jiang Hao telah menyuarakan penentangannya, mereka semua merasa sangat putus asa. Bagaimanapun juga, prestise dan ketenaran Jiang Hao melebihi kekuatan Lindong. Namun, di bawah tatapan Mo Ling dan yang lainnya, Lindong tetap tenang dan tenang tanpa jejak kemarahan. Disposisinya saat ini mendapat kekaguman dari Mo Ling dan yang lainnya. Sejak pertemuan pertama mereka,
orang yang berada tepat di depan mereka selalu bisa menjaga ketenangan dan ketenangan saat menghadapi situasi sulit apapun, sebelum menyelesaikan semuanya pada akhirnya. Di udara, Chen Zhen dan Wu Dao menatap Jiang Hao sambil mengerutkan kening. Namun, tidak ada rasa terkejut di mata mereka seolah-olah mereka sudah lama mengharapkan ini terjadi. Jiang Hao, apa yang harus kamu katakan? Kata Chen Zhen perlahan. Paman senior Chen Zhen, murid langsung senior adalah panutan dan kebanggaan para murid di Aula Desolate. Tidak hanya seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa, seseorang juga perlu mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat semua orang. Meskipun saudara junior ini cukup berbakat, bukankah terlalu cepat untuk mempromosikannya menjadi murid langsung senior sekarang? Kata Jiang Hao dengan sungguh-sungguh sambil membungkuk pada Chen Zhen. Seorang murid biasa perlu memanggil Chen Zhen dan Wu Dao sebagai ketua aula. Namun karena Jiang Hao adalah murid langsung senior, dia bisa memanggil Chen Zhen sebagai paman senior. Dari sini, dapat dilihat bahwa status murid langsung senior cukup tinggi. Chen Zhen mengerutkan kening dan menjawab, Jiang Hao, selalu ada pengecualian. Jika kita mengikuti aturan dan membusuk tanpa perubahan apapun, Aula Desolate selamanya akan tetap sebagai yang terakhir di antara 4 aula. Petik 2. Memang benar ada pengecualian, jawab Jiang Hao. Menyipitkan matanya dan melihat ke arah Lindong, dia dengan santai menambahkan, namun saya tidak percaya saudara junior ini telah memperoleh kualifikasi untuk membuat pengecualian. Begitu pernyataan ini dibuat, beberapa murid di bawah platform menarik mulut mereka, karena itu sedikit kejam. Jejak kemarahan menyapu Mo Ling dan yang lainnya setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Hao. Tanpa sadar, mereka telah menganggap Lindong sebagai pemimpin tidak resmi mereka. Pada saat ini, Lindong sedang diejek. Karena itu, mereka secara alami merasa tidak senang. Namun, meskipun mereka merasa tidak puas di dalam hati mereka, mereka tidak berani dengan sembarangan memasukkan komentar mereka. Bagaimanapun, ini adalah sekte Dao dan status serta kekuatan Jiang Hao di dalam Aula Desolate jauh di atas mereka. Oleh karena itu, tatapan Mo Ling dan yang lainnya sekali lagi mendarat di Lindong, yang wajahnya tanpa ekspresi sekarang memiliki sedikit senyuman. Di bawah banyak tatapan, dia membalikkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Jiang Hao tanpa sedikit pun ketakutan di matanya. Setelah memperhatikan visi Lindong, Jiang Hao sedikit melengkungkan bibirnya dan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Aura yang mengesankan keluar darinya dan mulai menindas yang pertama. Memiliki tingkat kultivasi Seven Yuan Nirvana Stage sudah cukup baginya untuk memandang rendah Lindong. Kakak senior Jiang Hao, maukah Anda mengklarifikasi batasan kualifikasi yang Anda bicarakan? Tanya Lindong sambil menatap Jiang Hao dan tersenyum tipis. Tingkat rasa hormat dan kekuatanmu, kata Jiang Hao santai. Hanya beberapa saat sejak aku memasuki Desolate Hall, jadi masuk akal jika sebagian besar senior di sini tidak mengenalku. Jadi, pada tingkat rasa hormat, saya benar-benar tidak memiliki keunggulan. Namun, saya pasti dapat memberitahu semua orang di sini bahwa Desolate Hall kami tidak akan menempati peringkat terakhir di kompetisi aula berikutnya. Kata-kata lembut dan santai Lindong bergema di seluruh platform, menyebabkan beberapa murid melongo. Kata-kata ini relatif merajalela, karena kekuatan Aula Desolate sangat kurang dibandingkan dengan 3 aula lainnya di Sekte Dao. Mencoba untuk naik peringkat bukanlah tugas yang sederhana. Atas dasar apa kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Kata Jiang Hao dengan dingin. Berdasarkan fakta bahwa aku bertahan di bawah Sungai Pil selama 11 hari, kata Lindong dengan santai sambil tersenyum tipis. Jiang Hao berhenti sejenak sebelum melepaskan lengan bajunya dan menjawab dengan tawa dingin, itu tidak berarti apa-apa. Saat ini Anda hanya memiliki tingkat kultivasi 5 Yuan Nirvana Stage, dari mana keberanian Anda berasal? Jika saudara junior Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu Desolate Hall kami bebas dari peringkat terakhir, itu tidak akan menjadi masalah besar untuk membuat pengecualian untuk promosimu, kata seorang murid yang agak terkenal yang berdiri di peron tiba-tiba dengan suara serius. Ya, jika Anda dapat mencapai apa yang baru saja Anda katakan, tidak ada masalah dengan memberi Anda pengecualian. Setelah pernyataan itu dibuat oleh murid itu, beberapa murid langsung lainnya menambahkan pendapat mereka. Meskipun Jiang Hao licik dengan kata-katanya, mereka semua tahu potensi mampu bertahan di bawah dasar Sungai Pil selama 11 hari diwakili.
Jika Lindong benar-benar mampu mencapai apa yang dia katakan dan mengangkat Desolate Hall mereka dari peringkat terakhir, ini akan menjadi masalah yang sangat membanggakan bagi semua murid Desolate Hall. Lagi pula, selama bertahun-tahun, aula Desolate mereka selalu diejek oleh para murid dari 3 aula lainnya. Perasaan itu benar-benar tidak menyenangkan. Setelah menyaksikan perubahan mendadak, Jiang Hao merasa agak marah dan berteriak, "Kalian semua tidak bisa naif itu kan? Tidak peduli seberapa menakutkan bakatnya, bagaimana mungkin seorang murid baru seperti dia bisa bersaing dengan murid-murid top yang telah memahami 3 kitab suci misterius besar lainnya? Jika dia tidak bisa mencapainya, apakah itu berarti kakak senior Jiang Hao bisa?" Sebuah suara terdengar dari platform membantah. Ekspresi wajah Jiang Hao berubah agak jelek. 3 kitab suci misterius yang besar sangat kuat. Jika mereka semudah itu untuk dilawan, mengapa Desolate Hall berakhir dalam keadaan yang menyedihkan selama bertahun-tahun? Kakak Jiang Hao, saya kira tingkat rasa hormat saat ini sudah cukup, kan? Tanya Lindong sambil tersenyum. Jiang Hao mengambil napas dalam-dalam dan menjawab sementara api kemarahan melonjak di matanya, kefasihan seperti itu. Namun, Anda tidak dapat sepenuhnya meyakinkan semua murid di sini hanya berdasarkan itu. Saya mengerti. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya dan langsung mengambil langkah maju sedikit. Mengulurkan tangan kanannya ke arah Jiang Hao, suara lembut dan santai terdengar di peron, "Kakak Jiang Hao, tolong bimbing aku." Lindong jelas menyadari bahwa tidak masalah apa yang dia katakan. Jiang Hao tidak akan pernah mau melepaskan ini, jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikannya sangat sederhana, bertarung. Dia punya nyali. Di 3 area lain dari platform, 3 murid langsung senior Tong Pang, Fang Yun dan Song Zhou semua menyipitkan mata setelah melihat jawaban Lindong. Mereka diam-diam tersenyum dalam hati mereka seperti yang mereka pikirkan, apakah dia benar-benar memperlakukan Jiang Hao sebagai anak kecil. Meskipun mereka sebelumnya telah melihat Lindong menjalani kesengsaraan tahap nirvana kelima, masih ada perbedaan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Jiang Hao. Selain itu, kecakapan tempur yang terakhir bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli tahap 7 Yuan Nirvana biasa. Suara gumaman rendah bisa terdengar menyebar dari peron. Ada beberapa orang yang mengerutkan kening. Sebagai murid dari Desolate Hall, mereka sangat jelas tentang seberapa kuat Jiang Hao sebenarnya. Meskipun harus dikatakan bahwa mereka telah melihat kecakapan tempur menakutkan Lindong, Jiang Hao bukanlah anak. Dia adalah salah satu dari 4 murid langsung senior dari Desolate Hall. Dia seperti banteng remaja yang tidak takut harimau. Sudut mulut Jiang Hao retak terbuka sedikit dan mengungkapkan sedikit bulan sabit yang mencibir atau apresiasi. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chen Zhen, dia berkata, "Paman senior, apakah menurut Anda saya harus menerima tantangan ini? Silakan merasa santai, saya akan menunjukkan kebijaksanaan yang cukup. Saya jelas menyadari bakat saudara junior ini dan tidak akan membiarkan cedera serius menimpanya. Namun, karena dia sekarang berada di Desolate Hall, dia harus memahami aturan kita. Di masa depan, saya percaya dia akan memahami hati yang terluka menjadi kakak laki-laki seperti saya." Petik 2. Setelah mendengar itu, baik Chen Zhen dan Wu Dao memiliki kerutan di dahi mereka. Sedikit keraguan melintas di mata mereka. Lindong yang secara langsung menantang Jiang Hao sedikit melebihi harapan mereka karena mereka menganggap bahwa Lindong akan bersabar. Tidak peduli apa, yang pertama adalah salah satu dari 4 murid langsung senior. Menjadi Master Aula dari Desolate Hall, mereka sangat jelas tentang berbagai keberhasilan Jiang Hao. Karena Lindong telah mengambil inisiatif dan menantangmu, kamu secara alami memiliki hak untuk menerimanya. Namun itu tidak akan diadakan sekarang, melainkan akan diadakan 5 hari kemudian. Kebetulan juga tanggal kompetisi bulanan. Pada waktu yang ditentukan, kalian berdua bisa bertarung sepuasnya. Chen Zhen merenung sejenak, sebelum akhirnya mengayunkan tangannya dan mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Dia mengerti bahwa melewati penghalang yang dibuat oleh Jiang Hao ini sangat penting untuk rencana mereka untuk memberikan pengecualian bagi Lindong untuk menjadi murid langsung senior. Namun, Lindong, kamu baru saja memasuki Desolate Hall dan belum mempelajari seni bela diri Desolate Hall. Setelah hari ini, Anda dapat mengunjungi aula seni bela diri Desolate Hall dan mengamati serta memilih seni bela diri apapun di sana. Petik 2. Lindong sedikit terkejut. Sepertinya Chen Zhen tidak menyukai peluangnya dalam pertarungan antara dia dan Jiang Hao.
Karena itu, dia memberinya waktu 5 hari untuk belajar seni bela diri di Desolate Hall. Haha, mari kita lanjutkan dengan apapun yang dikatakan paman senior Chen Zhen. Jiang Hao tertawa santai saat dia jelas mengerti niat tersembunyi Chen Zhen. Menatap Lindong, dia mengayunkan lengan bajunya sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Saudara laki-laki Lindong, kamu harus memanfaatkan yang terbaik dari 5 hari ini. Saya tentu saja tidak bias terhadap Anda. Jika Anda telah memasuki Desolate Hall setidaknya selama setengah tahun hingga 1 tahun, saya bahkan tidak akan menyebutkan setengah kata." Namun, saat ini, berbicara sampai saat ini, Jiang Hao menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Namun, makna di balik kata-katanya sangat jelas. Dia tidak percaya Lindong saat ini memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior dari Desolate Hall. Lindong samar-samar tersenyum tanpa sedikit pun rasa takut. Tawa lembut, yang dimaksudkan untuk menentangnya, perlahan menyebar. "Terima kasih, kakak senior, Jiang Hao, untuk pengingatnya. Kalau begitu mari kita bertemu lagi setelah 5 hari. Bab 656, Aula Seni Bela Diri. Keributan yang disebabkan oleh perendaman kepala Sungai Pil akhirnya mereda setelah munculnya Lindong. Murid yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Pil River juga pergi dengan berbagai emosi. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa kemungkinan besar semua murid di dalam Sekte Dao akan mengetahui tentang murid baru misterius di Desolate Hall yang disebut Lindong. Bertahan selama 11 hari di bawah Pil River. Hasil yang menakutkan ini cukup untuk melampaui setiap anggota generasi muda di Sekte Dao. Setelah kerumunan tersebar dan semua orang mulai pergi, informasi lain menyebabkan banyak orang juga tercengang. Lindong telah memberikan tantangan kepada salah satu dari 4 murid langsung senior dari Desolate Hall, Jiang Hao. Cukup banyak orang tanpa sadar membuka mulut ketika mendengar berita itu. Meskipun mereka mengerti bahwa Lindong tidak punya pilihan lain, mereka masih tanpa sadar menghela nafas di dalam hati mereka. Murid baru bernama Lindong ini benar-benar tidak mau ditinggal sendirian. Perbuatan langka seperti itu telah dilakukan olehnya satu demi satu. Sekte Dao tidak kekurangan bakat. Namun, jarang ada orang yang memberikan tantangan kepada murid langsung senior aula setelah baru bergabung kurang dari sebulan. Ini karena semua orang tahu kesenjangan besar yang ada di antara mereka. Semua murid dengan jelas memahami kekuatan Jiang Hao. Seven Yuan Nirvana Stage adalah eksistensi yang cukup luar biasa di keempat aula. Namun, Lindong hanya di 5 Yuan Nirvana Stage, meskipun telah berhasil mengalami kesengsaraan Nirvana sebelumnya. Meskipun semua orang jelas menyadari kesenjangan antara keduanya, mereka tidak mengatakan mengejek Lindong dan menyebutnya bodoh arogan. Hasil yang Lindong tunjukkan sebelumnya sudah cukup untuk membuat semua murid di dalam Sekte Dao menarik perkiraan mereka yang terlalu rendah. Tidak ada yang yakin apakah orang baru ini, yang telah melakukan mukjizat, dapat terus melakukan mukjizat seperti itu. Akan ada pertunjukan yang bagus 5 hari kemudian. Berbagai murid berpikir dengan cara ini setelah saling berhadapan. Antisipasi melonjak di dalam hati mereka. Mereka ingin melihat apakah Lindong sekali lagi akan menampilkan kinerja yang mengejutkan ketika berhadapan dengan murid langsung senior seperti Jiang Hao. Selain itu, semua orang dengan jelas memahami bahwa jika Lindong benar-benar berakhir bertarung setara dengan Jiang Hao, dia akan menjadi orang tercepat dalam sejarah Sekte Dao yang menjadi murid langsung senior. Semua orang merasa iri di dalam hati mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, mereka juga mulai menantikan pertandingan 5 hari kemudian. Keesokan harinya, berderak, Lindong mendorong membuka pintu dan keluar. Sinar matahari tersebar turun dari langit dan menyinari tubuhnya, mengisinya dengan sensasi hangat dan nyaman. Kedua matanya sedikit menyipit sebelum dia membukanya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi busur ketika dia melihat tempat seperti surga ini diselimuti kabut. Itu benar-benar tempat yang layak. Karena Lindong adalah murid langsung, tempat dia tinggal jauh lebih tenang daripada Mo Ling dan yang lainnya. Selain itu, menurut aturan Aula Desolate, setiap orang yang bukan murid langsung harus berkumpul di platform Pil River dan menjalani pelatihan wajib. Oleh karena itu, puncak gunung ini cukup sepi. Apakah kamu sudah beristirahat dengan baik? Tawa akrab tiba-tiba ditransmisikan sementara Lindong sedang menikmati saat tenang ini. Lindong menoleh, hanya untuk melihat Wu Dao berdiri tidak jauh darinya sambil tersenyum menatapnya. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Wu Dao.
Kamu anak kecil. Kali ini, kejutan yang Anda berikan kepada saya cukup besar. 11 hari. Hasil ini bahkan lebih baik daripada senior Zhou Tong saat itu. Wu Dao perlahan berjalan ke arahnya. Matanya berhenti di wajah muda Lin Dong sebelum dia dengan lembut menghela nafas. Ada emosi yang rumit dalam nada suaranya. Zhou Tong. Lin Dong mengedipkan matanya sedikit. Saat ini, dia juga menyadari bahwa Zhou Tong senior ini adalah orang yang telah berhasil memahami Great Desolated Scripture. Selain itu, dia adalah orang yang sangat menakutkan yang bahkan menyerang gerbang Yuan sendirian dan membunuh 3 tetua agung mereka. Namun, kamu seharusnya belum merayakannya. Saya sadar bahwa Anda menyembunyikan banyak rahasia. Kali ini, kemungkinan Anda menggunakan beberapa taktik di dasar Sungai Pil. Namun, senior Zhou Tong saat itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, kata Wu Dao. Terkadang, memiliki banyak taktik juga merupakan kemampuan. Lin Dong mengangkat bahu. Dia selalu menjadi orang yang praktis. Selama itu berguna, siapa yang peduli apa itu? Lagi pula, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Apalagi taktik ini tidak akan muncul tanpa alasan. Untuk mendapatkan mereka, Lin Dong harus mengeluarkan upaya besar dan membayar harga yang mahal untuk mereka. Tentu saja, meskipun Lin Dong mengatakannya seperti ini, dia tanpa sadar masih memiliki rasa hormat yang tulus untuk senior Zhou Tong itu. Yang terakhir memang layak menjadi karakter yang berani menyerang gerbang Yuan sendirian. Anak kecil, kamu benar-benar licik. Wu Dao tertawa. Dia tidak membantah kata-kata Lin Dong. Setelah merenung sejenak, dia berkata, tindakanmu menantang Jiang Hao kali ini sedikit sembrono. Kekuatan Jiang Hao bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tong Chuan. Saya ingin mempelajari Great Desolated Scripture. Tidak dapat dihindari untuk menghadapi keberatan dari 4 senior. Lin Dong tak berdaya tertawa. Dengan bakatmu, selama kamu berlatih selama setengah tahun lagi di dalam Desolate Hall, pasti tidak akan ada orang yang akan menentang promosimu menjadi murid langsung senior. Wu Dao mengucapkan kata-kata itu sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Anda juga bukan orang yang ceroboh. Karena Anda berani mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan Anda harus yakin dengan peluang Anda. Ayo pergi, aku akan membawamu ke Desolate Hall Martial Arts Hall. Karena Anda adalah murid dari Desolate Hall, Anda pada akhirnya perlu membiasakan diri dengan seni bela diri Desolate Hall. Wu Dao tidak menunda lebih jauh setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan dia melangkah ke kejauhan. Lin Dong buru-buru mengikuti ketika dia melihat ini. Aula Desolate sangat luas. Lebih dari selusin puncak besar langsung menyentuh awan. Kabut berlama-lama di atas tempat itu, membuatnya tampak seperti surga. Ada beberapa suara pelatihan samar yang dipancarkan dari puncak gunung itu. Aura yang berkembang menyebar ke seluruh langit. Di bawah pimpinan Wu Dao, mereka berdua terbang sekitar 10 menit lebih sebelum mereka akhirnya mendarat di puncak gunung besar di dekat bagian tengah Desolate Hall. Orang bisa melihat menara batu kuno yang besar di puncak gunung ini. Batuan hijau menutupi sekeliling menara batu. Jalur batu yang dibentuk oleh pecahan batu memanjang dan mengarah ke seluruh puncak gunung. Ada cukup banyak murid Desolate Hall yang datang dan pergi di tempat ini. Ketika murid-murid ini melihat Wu Dao, mereka semua buru-buru membungkuk dan menyapanya. Segera, banyak mata aneh melihat ke arah Lin Dong. Saat ini, yang terakhir juga orang yang cukup terkenal di dalam Desolate Hall. Wu Dao sedikit mengangguk ke arah murid-murid itu. Setelah itu, matanya tidak melihat sekeliling saat dia memimpin Lin Dong dan langsung menuju menara batu kuno itu. Ketika mereka semakin dekat, Lin Dong akhirnya bisa merasakan betapa besar menara batu di depan matanya. Meskipun waktu telah meninggalkan beberapa jejak belang-belang, itu juga memberi menara aura perubahan yang semakin padat. Aura perubahan ini mewakili fondasi dan warisan sebuah sekte. Lin Dong melihat menara batu di depannya sebelum panas yang berapi-api melintas di matanya. Dia jelas sangat ingin tahu tentang seni bela diri sekte super ini. Mata Lin Dong bergeser ke bawah dari menara batu. Setelah itu, dia melihat ke arah pintu batu sebelum matanya langsung menyipit. Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di pintu batu membawa sapu di tangannya dan dengan lembut menyapu dedaunan di tanah. Wajah pria tua itu sangat tua dan kerutannya seperti selokan. Kedua matanya juga menunjukkan warna abu-abu putih dan sepertinya dia tidak memiliki pupil. Sepintas, dia sebenarnya adalah orang buta. Namun,
Orang buta inilah yang menyebabkan energi mental di dalam istana Niwan Lindong sedikit gemetar. Situasi ini adalah sesuatu yang Lindong temui untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Hal yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa dia tidak dapat merasakan bahkan sedikit pun riak Yuan power dari orang tua buta ini. Wu Dao telah jelas melihat mata Lindong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke depan dan membungkukkan tubuhnya sedikit ke arah lelaki tua buta itu. Namun, yang terakhir tidak menanggapi. Bahkan, dia terus menyapu daun-daun yang layu. Aku akan membawamu ke tempat ini. Jumlah seni bela diri di dalam balai seni bela diri seperti lautan. Apa yang Anda pilih akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Saya juga tidak dapat memberi Anda banyak bimbingan. Wu Dao tidak terkejut dengan reaksi orang tua buta itu. Dia kemudian menoleh dan berbicara dengan Lindong. Tapi tidak peduli seni bela diri mana yang kamu pelajari, kamu harus ingat untuk tidak meninggalkan esensi dari Desolate Hall kami. Wu Dao meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata. Lindong sedikit terkejut. Dia merenung sejenak sebelum dengan lembut bertanya, kekuatan sunyi. Lindong telah merasakan kekuatan unik ini ketika dia bertarung dengan Tong Chuan. Jika bukan karena dia memiliki simbol leluhur yang melahap, dia pasti akan sangat dirugikan karena energi itu. Wu Dao jelas sangat puas dengan reaksi Lindong. Dia sedikit mengangguk dan berkata, ada batu sunyi di dalam aula seni bela diri. Semua murid Desolate Hall mendapatkan Desolate Force dari sana. Energi itu akan memperkuat kekuatan seni bela dirimu. Dipahami, Lindong mengangguk. Dia juga sangat tertarik pada apa yang disebut kekuatan Desolate. Masuk, Wu Dao melambaikan tangannya. Lindong berhenti ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia membungkuk sedikit ke arah Wu Dao dan melangkah maju. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia melewati orang tua buta di sepanjang jalan. Setelah itu, dia juga membungkuk ke arah yang terakhir sebelum memasuki menara batu. Wu Dao melihat sosok Lindong yang berangsur-angsur menghilang dan menghembuskan napas dengan lembut. Matanya melihat ke arah lelaki tua buta itu sebelum dia dengan lembut berkata, dia adalah orang kecil yang bahkan lebih menonjol daripada senior Zhou Tong di Pil River Head Immersion. Orang tua buta, yang tidak pernah berhenti menyapu tanah, akhirnya berhenti pada saat ini. Saat itu, senior Zhou Tong hanya duduk selama 3 hari di depan Desolate Stone untuk mendapatkan Desolate Force. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan Lindong. Dia mungkin adalah murid dengan peluang terbesar untuk memahami kitab suci yang hebat dalam 100 tahun. Jika senior tertarik, Anda dapat lebih memperhatikannya. Wu Dao menatap lelaki tua buta itu dan berkata dengan lembut. Orang tua itu diam sejenak dan dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah perlahan menyimpan sapunya sebelum dia perlahan berjalan ke menara batu. Wu Dao diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Dari sikapnya, sepertinya dia cukup tertarik pada Lindong. Anak kecil, mendapatkan kekuatan Desolate adalah langkah pertama dalam memahami Great Desolated Scripture. Jika Anda bahkan tidak dapat mengambil langkah ini, kemungkinan Anda tidak berafiliasi dengan Great Desolated Scripture. Wu Dao mengangkat kepalanya, melihat ke menara dan bergumam pelan. Bab 657 Keterampilan Penghancuran. Gedebuk, Lindong perlahan berjalan ke menara batu dengan lembut. Setelah mengalami kegelapan sesaat, penglihatannya tiba-tiba menjadi cerah. Sebuah aula batu tak berujung besar muncul di garis pandang Lindong. Aula itu dipenuhi dengan aura perubahan. Lampu lembut berkedip-kedip seperti roh yang melayang di sekitarnya. Aula batu sangat unik dan tidak ada rak buku. Sebaliknya, itu diisi dengan loh batu yang ukurannya berbeda. Setiap tablet batu dikelilingi oleh cahaya redup. Lindong berdiri di pintu utama dan melihat jumlah tablet batu seni bela diri yang tampaknya tak ada habisnya. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Ini adalah kekuatan sekte super. Jumlah seni bela diri di sini benar-benar menakutkan. Di aula batu, orang bisa melihat beberapa sosok yang berdiri kokoh sambil menatap loh batu di depan mereka dengan ekspresi yang sangat fokus. Ada juga beberapa orang yang duduk bersila di lantai dengan mata terpaku pada loh batu. Orang-orang ini sepertinya asyik dengan dunia seni bela diri. Lindong melangkah maju dengan ringan. Dia memperlambat langkahnya dan diam-diam berjalan melalui aula yang dipenuhi dengan tablet batu seni bela diri. Pada saat yang sama, tatapannya terus-menerus menyapu tablet-tablet batu itu. Tablet-tablet itu menggambarkan barisan seni bela diri yang mempesona. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Keterampilan kekuatan banteng mengamuk.
Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, langkah naga berenang. Seni bela diri manifestasi tingkat rendah, teknik pedang naga air. Lindong mulai pusing setelah menyapu loh batu. Banyaknya seni bela diri mengaburkan pandangannya. Jelas, jumlah seni bela diri yang ada di aula ini telah mencapai jumlah yang mengerikan. Jika salah satu dari seni bela diri ini ditempatkan di Kekaisaran Yan besar, itu pasti akan menyebabkan pembantaian. Namun, di tempat ini, seni bela diri ini ditempatkan di mana-mana untuk dipelajari para murid. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan satu? Saat mata Lindong menyapu banyak tablet batu, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jika dia memeriksa loh batu ini satu persatu, dia tidak akan menyelesaikan prosesnya bahkan jika dia membutuhkan waktu siang dan malam. Mari kita periksa batu desolate dulu. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman aula. Segera setelah itu, dia mempercepat langkahnya dan berjalan melewati loh batu satu persatu. Setelah sekitar 10 menit, dia tiba-tiba berhenti. Dia sedikit tercengang ketika dia melihat ke arah di depannya. Beberapa ratus kaki di depan, ada platform yang sangat besar. Sebuah batu abu-abu raksasa, yang tingginya kira-kira beberapa ratus kaki, diam-diam berdiri tegak dan tegak di tengah platform. Batu besar itu berbentuk bola dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu gelap. Tampaknya ditutupi dengan lumut juga. Secara tidak jelas, orang bisa melihat beberapa retakan halus di tubuhnya. Gelombang energi yang tak terlukiskan terus-menerus memancar dari batu besar itu. Sementara Lindong berdiri agak jauh darinya, gelombang energi datang dan bertabrakan dengannya. Pada saat itu, tubuhnya menggigil dan bahkan pikirannya sedikit terpesona olehnya. Lindong merasa seolah-olah dia ditempatkan di tanah kuno yang sunyi, di mana langit dan bumi dipenuhi dengan kekosongan yang suram. Perasaan putus asa merasuki pikirannya. Bahkan kekuatan Yuan di tubuhnya merasakan efek korosif dari kehancuran, menyalurkan melalui tubuhnya lebih lambat dan lebih lambat. Huff, Lindong menghela napas. Tatapan serius melintas di matanya. Gelombang energi itu pastilah kekuatan sunyi yang dibicarakan Wu Dao. Namun, kekuatan desolate yang dipancarkan dari batu besar ini berkali-kali lebih kuat dari milik Tong Chuan. Jadi ini batu desolate, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling platform. Di sekitar Desolate Stone, ada banyak murid yang bermeditasi dalam diam. Jejak Desolate Force yang dilepaskan oleh Desolate Stone sedang diserap oleh murid-murid ini. Lindong menghela nafas dan melangkah maju. Beberapa murid di sekitar batu Desolate mendengar langkah kakinya dan berbalik. Ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Rupanya, mereka mengenali Lindong. Namun, Lindong mengabaikan tatapan mereka dan terus berjalan menaiki peron. Kemudian, dia berhenti di depan tablet batu berwarna abu-abu. Di tablet batu, ada beberapa karakter kuno. Kekuatan sunyi. Dua kata kuno itu muncul di depan mata Lindong, membuat sudut matanya berkedut. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke bawah dan melanjutkan membaca sisa kata di loh batu. Saat tatapan Lindong bergeser ke bawah, ekspresi heran berangsur-angsur terbentuk di wajahnya. Itu karena dia menemukan bahwa apa yang disebut kekuatan sunyi bukanlah sejenis energi murni. Sebenarnya, itu semacam teknik. Ini benar-benar menyimpang dari harapannya. Deskripsi pada tablet batu mencatat teknik berlatih kekuatan desolate. Dan di akhir deskripsi, Lindong melihat nama asli dari skill ini, The Desolation Skill. Apa yang disebut Desolate Force harusnya merupakan jenis energi yang diperoleh seseorang setelah berlatih keterampilan ini. Sebuah pikiran muncul di benak Lindong. Dia bisa merasakan potensi dari keterampilan penghancuran. Lebih jauh lagi, Desolate Force yang bisa diperoleh seseorang dengan melatih skill ini juga cukup kuat. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Tong Chuan, jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki simbol leluhur yang memakan, dia pasti akan berada dalam keadaan menyesal oleh kekuatan desolate, yang dipenuhi kekuatan korosif. Tablet batu mencatat teknik terperinci untuk mempraktikkan keterampilan penghancuran. Menurut deskripsi, skill desolation dibagi menjadi 10 level. Itu adalah keterampilan yang harus dipraktikkan oleh murid langsung dari Desolate Hall. Teknik untuk melatih keterampilan ini agak unik. Seseorang harus memulai dengan menyerap Desolate Force dari Desolate Stone terlebih dahulu. Dari sana, dia harus membentuk kekuatan desolate di tubuhnya dan menggunakan kekuatan Yuan untuk memelihara bibit ini. Saat bibit tumbuh,
kekuatan Desolate yang dia miliki akan menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, jika seseorang ingin melatih keterampilan ini, dia harus mengandalkan batu Desolate. Jika tidak, bahkan jika seseorang mengetahui teknik untuk melatih keterampilan ini, dia tidak akan dapat benar-benar mempraktikkannya dengan sukses. Memang ada sesuatu yang unik tentang itu. Mata Lindong berkedip. Sekali lagi, dia mencoba memahami semua informasi yang tertulis di loh batu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat batu Desolate kolosal di depannya. Melihat batu Desolate dari jauh, orang bisa merasakan kekunoannya. Banyaknya bekas pada permukaan batu disebabkan oleh proses penuaan. Jelas, artefak ini pasti sudah ada sejak lama. Beberapa ratus kaki dari Desolate Stone, ada beberapa platform batu yang hanya memiliki cukup ruang untuk satu orang duduk. Platform batu ini dipenuhi dengan murid Desolate Hall, yang menyerap jejak Desolate Force yang dipancarkan oleh Desolate Stone. The Desolate Force tampaknya memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat, Lindong menemukan saat ia semakin dekat ke Desolate Stone. Kekuatan Desolate yang berputar di sekitar area itu sangat kuat dan murid-murid di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Mereka duduk beberapa ratus kaki jauhnya dan menyerap kekuatan Desolate yang mengalir keluar dari Desolate Stone. Adegan ini membuat Lindong berpikir keras. Dia melihat ke tanah di sekitar Desolate Stone. Dari apa yang dilihatnya, tanah itu mengering dan pecah-pecah, memberi kesan tanah tandus. Saya melihat, Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Setelah itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Teknik mempraktikkan Desolation Skill mulai terlintas di benaknya sekali lagi. Setelah sedikit ragu, dia mengambil langkah maju yang kuat dan berjalan menuju Desolate Stone. Lindong dengan cepat melompati para murid. Kemudian, dia terus berjalan ke depan tanpa berhenti. Tindakannya dengan cepat menyebabkan pecahnya keributan di lingkungan yang tenang. Banyak murid yang sedang bermeditasi melebarkan mata mereka dengan takjub dan menatap Lindong. Lindong, jangan terlalu dekat dengan Desolate Stone. Jika tidak, Anda akan terkorosi oleh kekuatan Desolate sampai kekuatan hidup Anda benar-benar habis. Salah satu murid tidak bisa tidak berteriak pada Lindong. Terima kasih untuk pengingatnya. Lindong menoleh dan tersenyum pada murid itu. Namun, dia tidak berhenti di jalurnya. Meskipun Desolate Force sangat kuat, tubuhnya memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dan menakutkan. Pada saat ini, murid-murid di sekitarnya melebarkan mata mereka dan mengerucutkan bibir mereka erat-erat sambil melihat Lindong, yang sedang berjalan menuju Desolate Stone. Tinju di lengan baju mereka terkepal erat. Mereka jelas tahu betapa mematikannya kekuatan Desolate di sekitar Desolate Stone. Buk, suara langkah kaki Lindong adalah satu-satunya suara yang bisa didengar di seluruh platform. Detak jantung semua orang berdetak mengikuti langkah kaki Lindong, semakin cepat. Saat keheningan melanda peron, seorang lelaki tua buta berpakaian abu-abu berjalan keluar dari balik tablet batu yang tidak jauh dari situ. Dia mengangkat kepalanya sementara pupil matanya yang berwarna abu-abu terpaku pada Lindong. Setelah itu, ekspresi yang sedikit terkejut muncul di wajahnya yang keriput dan menua. Bab 658 Batu Sunyi. Bubuk, suara langkah kaki yang halus bergema pelan di seluruh peron. Sosok kurus sedang berjalan di peron. Di bawah banyak tatapan yang mengejutkan, sosok itu berjalan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa, semakin dekat ke batu Desolate raksasa di tengah platform. Orang ini, pada saat ini, banyak murid mengerutkan alis mereka. Di antara murid-murid ini, ada beberapa yang mencoba mendekati batu Desolate. Lagi pula, semakin dekat seseorang dengan Desolate Stone, semakin banyak Desolate Force yang bisa diserap dan ini sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka dari Desolation Skill. Namun, orang yang mampu melakukannya belum muncul. Bahkan 4 murid langsung senior saat ini hanya bisa mencapai 50 kaki di dalam batu Desolate. Jika mereka mendekat, tubuh mereka akan terkorosi oleh kekuatan Desolate yang sombong, mengering dalam prosesnya. Bagaimana Lindong bisa mencapai prestasi seperti itu ketika bahkan 4 murid langsung senior tidak dapat melakukannya? Namun, meskipun ada banyak orang yang meragukan langkah sembrono Lindong, mereka tidak mencoba untuk mencegahnya melakukannya. Setelah hasil luar biasa Lindong di Peel River, tak seorang pun di Desolate Hall berani memperlakukannya sebagai murid biasa. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian dari para penonton, sosok Lindong bergerak semakin dekat ke Desolate Stone. Bas-bas, saat Lindong bergerak lebih dekat ke batu,
dia bisa merasakan gelombang energi menakutkan yang datang padanya secara langsung. Kekuatan Desolate di sekitar area ini 10 kali lebih kuat daripada yang berjarak beberapa ratus kaki. The Desolate Force yang merasuki udara menembus tubuh Lindong dari segala arah. Di bawah korosi seperti itu, warna jubah Lindong mulai memudar. Akhirnya, jubahnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengering, tampak seperti sebidang tanah tandus. The Desolate Force agak sombong. Lindong mengulurkan telapak tangannya. Pada saat ini, kulit telapak tangannya menjadi agak kering dan kusam. Ekspresi terkejut menyapu wajahnya. Sepertinya apa yang disebut kekuatan Desolate mampu melemahkan apapun, termasuk kekuatan Yuan di tubuhnya. Jika dia adalah individu biasa lainnya yang mengalami Desolate Force yang sombong, itu akan menimbulkan masalah yang sulit dipecahkan. Namun, untuk Lindong, sepertinya tidak terlalu merepotkan. Melahap, sebuah suara lembut terdengar di pikiran Lindong. Setelah itu, jejak Devouring Power mulai memanjang keluar dari tubuhnya secara diam-diam. Cek-cek, The Devouring Power dengan cepat melilit jejak Desolate Force yang telah menyerang tubuh Lindong. Tanpa sedikit pun keraguan, jejak-jejak kekuatan Desolate itu dilahap sekaligus. Sementara melahap berlangsung, suara yang bagus bisa terdengar dari tubuh Lindong. Kedengarannya seperti seseorang sedang mengunyah seikat daun kering. Pada titik waktu ini, telapak tangan keriput Lindong mulai pulih perlahan. Kekuatan Desolate yang menyerang tubuhnya telah sepenuhnya dihabisi oleh kekuatan Devouring. Saat Lindong merasakan apa yang terjadi di tubuhnya, senyum muncul di wajahnya. Di bawah banyak tatapan terkejut dari para penonton, Lindong mematahkan lehernya dengan lembut dan mempercepat langkahnya. Dia sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana bisa, kekuatan Desolate tidak berpengaruh padanya? Petik 2. Ketika semua orang melihat Lindong bergerak seolah-olah dia sedang terbang, keributan pecah di sekitarnya. Semua orang terperangah melihat adegan ini. Mereka tidak percaya bahwa Lindong benar-benar mampu menahan kekuatan Desolate yang tak terbatas dan mengerikan. Di bawah peron, di depan tablet batu, lelaki tua buta itu menatap diam-diam ke arah Lindong dengan mata tanpa pupil. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, tangannya yang keriput yang memegang sapu mengepal erat tanpa sadar. Bas-bas. Dengan langkahnya yang dipercepat, Lindong bergegas ke 10 kaki di dalam Desolate Stone dalam waktu kurang dari 10 detik. The Desolate Force di daerah ini telah mencapai tingkat yang agak menakutkan. Bahkan tanah mulai mengering dan retak pada saat ini. Ketika kaki Lindong melangkah ke tanah, tanah tenggelam dan mengungkapkan tumpukan abu. Setelah Lindong memasuki 10 kaki di dalam Desolate Stone, dia akhirnya merasakan tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena kekuatan Devouring mengalir melalui tubuhnya, kekuatan hidupnya akan terkorosi oleh kekuatan Desolate sampai dia mati. Sekali lagi, Lindong mengingat teknik untuk melatih skill Desolation di benaknya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, serangkaian nyanyian yang mendalam dan samar mengalir di benaknya. Cek-cek, saat nyanyian mengalir di benaknya, kekuatan Desolate yang unik namun kuat dengan cepat memasuki tubuh Lindong seolah-olah sedang tertarik oleh sesuatu. Ketika pasukan Desolate memasuki tubuh Lindong, itu tidak memiliki satu kesempatan untuk menciptakan kekacauan. Sebaliknya, itu dimanipulasi oleh kekuatan Devouring yang mendominasi dan dengan paksa diarahkan ke dantian Lindong. Jika dia adalah individu biasa yang mempraktikkan skill Desolation, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia masih perlu waktu untuk beradaptasi sebelum membiarkan jejak Desolate Force diserap ke dalam tubuhnya dan membentuk bibit Desolate. Jelas, Lindong mampu melewati langkah-langkah tidak penting ini. Kekuatan Desolate mungkin mendominasi, tetapi kekuatan Devouring jauh lebih mendominasi dan kuat. Dengan penekanan dari Devouring Power-nya, Desolate Force tidak dapat menimbulkan ancaman apapun. Seiring dengan rangkaian nyanyian samar dalam pikiran Lindong, kekuatan Desolate berwarna abu-abu mengalir dengan mantap ke dalam tubuhnya. Dalam dantian Lindong, aliran udara berwarna abu-abu mulai terbentuk. Namun, itu belum mencapai tingkat pembentukan benih Desolate. Terlalu lambat, Lindong mengerutkan alisnya dan mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan murid-murid itu menyemburkan darah jika mereka mendengarnya. Pertama kali mereka berlatih skill Desolation, mereka butuh 1 atau 2 hari untuk berhasil membentuk jejak Desolate Force di tubuh mereka. Namun, Lindong masih belum puas dengan kecepatan absurd yang dia tuju saat ini. Tentu saja, Lindong tidak peduli dengan pendapat orang lain. Yang dia inginkan hanyalah menjadi lebih kuat,
sedemikian rupa sehingga lain kali dia bertemu Ling Qingzu, dia tidak perlu menundukkan kepalanya lagi. Karena itu, dia tidak akan menyerah pada setiap peluang untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ketika Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia terus berjalan ke depan meskipun menerima banyak tatapan ngeri dari murid Desolate Hall. Mendesis. Saat Lindong terus berjalan ke depan, para murid yang mengelilingi peron menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Mungkinkah orang ini ingin memeluk Desolate Stone dan melatih skill? Dia pasti tahu bahwa, dalam jarak 10 kaki dari Desolate Stone, setiap langkah yang dia ambil akan meningkatkan kekuatan Desolate Force berkali-kali, kan? Pada saat ini, sapu di tangan orang tua buta itu mulai sedikit gemetar. Kilatan tampak melintas di mata abu-abunya. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian, Lindong berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia bisa merasakan tekanan yang meningkat di sekelilingnya. Segera setelah itu, cahaya hijau samar mengelilingi tubuhnya. 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah, 9 langkah. Gedebuk. Ketika Lindong mengambil langkah terakhir ke depan, mata semua orang terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di bawah tatapan tidak percaya itu, Lindong mengangkat lengannya perlahan dan mengetukkan jarinya pada batu Desolate. Saat jari ramping Lindong jatuh di batu Desolate, perasaan kasar yang disertai dengan rasa dingin menjalar melalui jarinya. Setelah itu, gelombang energi yang tak terlukiskan namun meneror menyembur keluar dari Desolate Stone seperti letusan gunung berapi. Akhirnya, energi melonjak ke tubuh Lindong tanpa ampun. Bang! Pada saat ini, tubuh Lindong bergetar hebat. Bahkan tulangnya mengeluarkan suara retak. Warna abu-abu gelap memanjang melalui jarinya sampai ke lengannya dengan kecepatan yang menakjubkan. Jepret, retakan, warna abu-abu gelap bergerak sangat cepat. Dalam hitungan detik, itu telah meluas ke seluruh tubuh Lindong. Bahkan wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengerut, muncul seperti patung batu yang pecah di wajahnya. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Orang ini akhirnya merasakan konsekuensi dari kecerobohan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ada orang yang bisa menahan kekuatan Desolate yang terkandung di dalam Desolate Stone? Dia tidak bisa menahannya, ya. Di depan tablet batu, wajah lelaki tua buta yang sudah keriput itu semakin mengerut. Tangannya memegang sapu dengan erat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan maju selangkah, bersiap untuk bergerak. Penatua, murid ini masih bisa mengatasinya. Tepat ketika lelaki tua buta itu maju selangkah, sebuah suara lembut yang dikirim melalui jejak energi mental bergema di telinganya tanpa suara. Orang tua buta itu terkejut sebelum dia secara bertahap menarik kembali langkahnya. Dengan mata abu-abunya, dia melihat sosok di kejauhan yang menyentuh Desolate Stone. Ekspresi bingung muncul di wajahnya yang keriput. Bab 659, Membentuk Benih Desolate. Energi abu-abu yang tampaknya tak terbatas membengkak dengan hebat di dalam tubuh Lindong yang mirip dengan air pasang. Tempat-tempat yang dikunjunginya, bahkan termasuk Meridian, menunjukkan tanda-tanda layu. Kekuatan korosif dari Desolate Force jelas sangat menakutkan. Lindong jelas menyadari fakta ini sebagai tatapannya segera tumbuh lebih dan lebih serius. Meskipun harus dikatakan bahwa dia tidak takut pada kekuatan Desolate yang sombong karena dia bisa mengandalkan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya sebagai segel, bukanlah ide yang buruk untuk sedikit ekstra hati-hati. Pada saat ini, dengan memikirkan pikirannya, gumpalan lampu hijau mulai menyebar dari dalam tubuh Lindong. Di bawah selubung lampu hijau ini, meridian yang menunjukkan tanda-tanda layu karena korosi oleh kekuatan Desolate, mulai beregenerasi dengan cepat. Setelah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau, otot dan kulit Lindong tidak hanya tangguh, bahkan organ dan jeroannya juga memiliki kekuatan pertahanan yang sama tangguhnya. Lahap semuanya, Lindong memutar skill Green Heaven Materialist Dragon untuk memblokir korosi oleh Desolate Force. Pada saat yang sama, Devouring Force yang kuat meletus dari tubuhnya tanpa menahan diri dan benar-benar melahap gelombang Desolate Force yang menyerang tubuhnya, sebelum memadatkannya di dantiannya. Di bawah gelombang Desolate Force yang terus-menerus, di dalam dantiannya, kabut abu-abu mulai mengembun lebih cepat. Perlahan-lahan ada tanda-tanda kondensasi terbentuk di dalam dantiannya. Sementara Lindong mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan sejumlah besar kekuatan Desolate yang mencoba menyerbu ke dalam tubuhnya, banyak tatapan dari sekitarnya tetap tidak berkedip di tubuhnya.
Semua tatapan itu dipenuhi dengan beberapa tingkat keterkejutan. Mereka bisa melihat bahwa tanda-tanda layu yang awalnya ada di tubuh Lindong, sebenarnya mulai berangsur-angsur berhenti. Lindong benar-benar berhasil melawan kekuatan desolate menakutkan yang menyerang tubuhnya. Orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap pemuda di samping batu desolate. Tubuhnya yang tegang mulai rileks secara bertahap. Dia bisa merasakan sejumlah besar kekuatan desolate terus mengalir dari desolate stone ke dalam tubuh Lindong. Apa yang membuatnya merasa cukup terkejut adalah bahwa tidak ada ekspresi tidak nyaman di wajah Lindong saat menangani sejumlah besar desolate force. Di dalam tubuhnya, sepertinya ada sesuatu yang mampu melawan desolate force. Orang tua buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa melihat, indranya yang lain sangat tajam. Dari indranya yang lain, dia bisa melihat bahwa tubuh kurus Lindong mirip dengan jurang maut. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyelidiki, dia masih tidak bisa memahami kedalamannya. Pada tingkat ini, tidak lebih dari setengah hari baginya untuk memadatkan benih desolate. Tingkat ini jauh lebih cepat daripada rekan Zhou Tong itu. Jika Chen Zhen atau Wu Dao tahu tentang ini, mereka mungkin akan benar-benar tercengang. Sepertinya orang luar biasa lainnya telah bergabung dengan Desolate Hall kali ini. Lindong jelas tidak dapat merasakan tatapan kaget yang berasal dari sekelilingnya, karena dia benar-benar fokus pada orang asing besar yang menyerang tubuhnya. Karena semakin banyak Desolate Force menginvasi tubuhnya, Lindong secara bertahap bisa merasakan bahwa ada jenis fluktuasi misterius yang dipancarkan dari dalam Desolate Stone yang sangat besar. Sensasi ini, Lindong jelas merasakan fluktuasi misterius semacam ini sebelumnya. Dia samar-samar mengerutkan kening, namun, tanpa memberinya banyak waktu untuk berpikir, fluktuasi tiba-tiba menjadi semakin ganas. Kekuatan desolate yang semakin buas tiba-tiba meletus dan dengan keras bergegas ke arahnya. The Desolate Force kali ini beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya. Selanjutnya, niat ofensif mereka sangat jelas. Rasanya seolah-olah seseorang mengendalikan batu desolate dan meluncurkan serangan padanya. Lindong tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar saat dia menatap batu desolate yang sangat besar itu. Dia adalah murid dari Desolate Hall dan dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada orang yang akan membuat kesulitan baginya dengan memanipulasi Desolate Stone. Kalau begitu, serangan itu seharusnya diluncurkan oleh Desolate Stone itu sendiri. Harta karun jiwa ya, tatapan Lindong berbinar sebelum dia segera mengambil napas dalam-dalam, sementara ekspresi terkejut berkibar di matanya. Batu desolate ini sebenarnya adalah harta jiwa. Selain itu adalah harta jiwa yang memiliki tingkat kesadaran tertentu. Harta karun Yuan murni. Lindong menarik sudut mulutnya. Harta jiwa yang mampu memiliki energi menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan harta karun jiwa surgawi biasa. Kemudian, jelas hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Itu berarti bahwa Desolate Stone sebenarnya adalah harta karun Yuan murni, mirip dengan arai penyegelan surgawi yang digunakan orang-orang dari wilayah Suan Barat. Mengaum, sementara Lindong diam-diam merasa terkejut dengan status Desolate Stone di depannya, cahaya abu-abu keruh tiba-tiba meletus dari permukaan Desolate Stone. Cahaya mulai menggeliat sebelum membekukan pencahayaan dengan cepat menjadi sinar abu-abu. Itu meliuk-liuk di permukaan batu seperti penerangan, sebelum menyerang Lindong. Dentang. Pergerakan tiba-tiba oleh Desolate Stone segera menyebabkan banyak suara mendesis yang mengejutkan dari sekitarnya. Banyak murid berdiri di peron dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Jelas ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun, bahwa mereka telah melihat batu desolate mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan. Pada saat yang sama, Lindong jelas menemukan maksud dari Desolate Stone saat dia langsung mengerutkan kening. Segera, dia tidak berani meremehkannya saat cahaya hijau tak terbatas meletus dari jantung telapak tangannya. Lampu hijau bergegas menuju cahaya abu-abu dan dengan kejam membantingnya. Bang! Suara benturan rendah dan dalam bergema dari permukaan batu desolate. Jumlah fluktuasi energi yang mengejutkan meletus, menyebabkan semua udara di sekitarnya meledak. Huff! Tubuh Lindong gemetar beberapa kali sebelum suara mendengus keluar dari tenggorokannya. Jarinya, yang bersentuhan dengan Desolate Stone, menjadi mati rasa. Namun, yang benar-benar membuatnya frustrasi adalah Desolate Stone benar-benar menarik Desolate Force. Dari tindakannya, seolah-olah tidak mau membiarkan Lindong menyerap begitu banyak Desolate Force.
Tatapan Lindong berubah serius. Benih desolatenya akan segera terbentuk dan dia secara alami ingin menyelesaikannya dalam sekali percobaan. Jika dia menyerah sekarang, itu jelas tidak akan mungkin. Dengan pikiran, dia membuka telapak tangannya dan menekan kelima jarinya ke batu desolate. Di setiap titik di mana jari-jarinya menyentuh desolate stone, 5 aliran devouring force membeku dalam sinar cahaya hitam dan langsung menembak langsung ke desolate stone, sebelum dengan cepat mengebor ke bagian yang lebih dalam. Ketika sinar cahaya hitam itu mengebor ke dalam desolate stone, batu itu jelas merasakan apa yang telah terjadi. Segera, gelombang demi gelombang desolate force yang tak tertandingi melonjak maju dan dengan mudah memblokir serangan Lindong. Dia benar-benar membangkitkan kemarahan batu desolate, gumam lelaki tua buta itu. Ekspresi yang agak tertarik muncul di wajahnya. Adegan ini hampir identik dengan apa yang terjadi pada orang itu saat itu. Sialan, setelah merasakan penolakan dari desolate stone, Lindong tidak bisa tidak mengutuk sambil mengatupkan giginya. Jika dia mampu sepenuhnya menunjukkan kekuatan simbol leluhur yang melahap, dia tidak akan takut pada batu desolate. Namun di bawah tatapan banyak orang, dia tidak mau mengungkapkan rahasia di dalam tubuhnya. Batu desolate jelas merasakan keputusasaan dan keraguan dari Lindong. Itu segera menjadi merajalela dan meluncurkan gelombang demi gelombang kekuatan desolate, yang secara langsung berdampak dan menekan 5 sinar cahaya hitam kembali ke tubuh Lindong. Itu kemudian melanjutkan untuk memamerkan kehebatannya untuk memaksa Lindong mundur. Lindong mengerutkan kening. Dia jelas tidak pernah menyangka bahwa penyerapan habis-habisannya terhadap Desolate Force akan memicu reaksi keras dari Desolate Stone. Ini membuatnya dilema. Jari Lindong yang bersentuhan dengan Desolate Stone bergetar hebat saat gelombang gaya tolak menyebar dari dalam Desolate Stone. Itu mencoba untuk mendorong jari-jarinya. Ekspresi wajah Lindong berubah sedikit jelek saat melirik jari-jarinya, yang secara bertahap ditolak oleh Desolate Stone. Apakah dia akan gagal mencapai tujuannya pada akhirnya? Jika dia tidak dapat memadatkan benih Desolate, dia jelas tidak akan dapat berlatih seni bela diri Desolate. Satu persatu, jari Lindong terguncang dan dipukul mundur oleh Desolate Stone. Terlepas dari seberapa keras dia berjuang, dia masih tidak dapat menahan energi menjijikkan yang datang dari Desolate Stone. Dia akhirnya mengalami secara langsung kekuatan menakutkan dari harta karun Yuan murni. Persetan denganmu. Ketika dia melihat jari terakhirnya didorong, Lindong menjadi marah dan tidak bisa menahan, mengakibatkan kutukan keluar dari mulutnya. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di tubuhnya mulai bergetar hebat. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, cahaya putih sedang langsung keluar dari jari terakhirnya yang tersisa dan terbang langsung ke dalam Desolate Stone dengan kejam. Suara penetrasi samar terdengar dari dalam Desolate Stone saat cahaya putih sedang itu langsung menghantam lapisan Desolate Force di dalam Desolate Stone. Setelah itu, ia menembus lapisan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan yang mirip dengan bambu patah. Di bawah pengamatan tercengang oleh Lindong, cahaya putih sedang menembus semua lapisan pertahanan batu Desolate dalam rentang waktu 10 detik, sebelum akhirnya mencapai bagian terdalam dari batu. Pada saat itu, fluktuasi aneh mulai menyebar. Ketika fluktuasi ini muncul, Lindong terkejut mengetahui bahwa fluktuasi di kedalaman Desolate Stone sebenarnya mulai bergetar. Mengaum. Sementara Lindong masih shock, gelombang Desolate Force yang sangat kuat mengalir keluar dari Desolate Stone mirip dengan semburan air banjir. Dengan kecepatan yang menakutkan, mereka bergegas ke kedalaman tubuh Lindong sebelum mengalir ke dantiannya. Karena kedatangan Desolate Force yang tampaknya gila, kabut abu-abu di dalam dantian mulai mengembun. Dengan gemetar tiba-tiba, akhirnya mengembun menjadi manik berwarna abu-abu seukuran kepalan tangan. Pada saat ini, Lindong akhirnya memadatkan benih Desolate. Bab 660, 4 tablet batu. Mengaum, fluktuasi tak terbatas energi menyapu tubuh Lindong instan benih Desolate terbentuk. Yang terkandung dalam fluktuasi ini adalah kekuatan Desolate yang sangat kaya dan tangguh. Apakah ini kekuatan sunyi? Fluktuasi yang kuat dan akrab ini segera terdeteksi oleh semua murid di sekitarnya. Setelah merasakannya, masing-masing dari mereka terkejut. Untuk dapat memancarkan Desolate Force, seseorang harus terlebih dahulu berhasil memadatkan benih Desolate. Dan untuk dapat memadatkan benih Desolate, seseorang harus menguasai seni Desolate sampai tingkat ketiga.
Bagi sebagian besar murid untuk mencapai tingkat itu akan membutuhkan kerja keras selama berbulan-bulan. Bahkan para murid langsung senior seperti Jiang Hao telah mengambil 1 bulan penuh untuk menyingkat benih desolate. Namun, di bawah hidung mereka, Lindong menggunakan kurang dari setengah jam untuk menyingkat benih desolate. Apakah orang itu, bahkan manusia? Tanya beberapa murid saat mereka saling memandang dengan cemas saat perasaan tidak berdaya menyapu hati mereka. Kemajuan pelatihan Lindong membuat orang bahkan tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk bersaing dengannya. Orang ini terlalu sakit. Ekspresi terkejut dengan cepat melintas melewati wajah orang buta itu pada saat ini. Dia tidak terkejut dengan tingkat luar biasa yang Lindong berhasil menyingkat benih desolatenya. Apa yang membuatnya sangat terkejut adalah bahwa Lindong benar-benar berhasil menahan gaya tolak dari Desolate Stone. Orang tua buta itu jelas sangat menyadari kekuatan batu desolate. Meskipun pada awalnya batu desolate hanya memukul mundur Lindong dengan insting, kekuatan itu adalah sesuatu yang murid seperti Lindong benar-benar tidak dapat bersaing dengan. Namun, saat ini, Lindong sebenarnya berhasil menahan penolakan dari Desolate Stone. Jika tidak, dia tidak akan mampu menyerap Desolate Force dalam jumlah besar dan memadatkan benih desolate. Dia bahkan bisa menahan penolakan dari batu desolate, kata lelaki tua buta itu sebelum tertawa kecil sekali. Murid bernama Lindong ini benar-benar mengejutkan. Di bawah tatapan banyak orang di sekitar, Lindong perlahan membuka matanya yang agak tertutup. Pada saat ini, cahaya abu-abu menyapu dari dalam matanya, yang membuatnya terlihat agak aneh. Pada titik ini, jari Lindong tidak lagi berada di batu desolate. Dia menatap batu desolate, sebelum ikal ke atas samar tanpa sadar muncul di bibirnya. Jadi bagaimana jika itu adalah harta karun Yuan murni, pada akhirnya, itu masih ditaklukkan olehnya. Cahaya putih sedang sebelumnya jelas terpancar oleh jimat batu misterius di dalam tubuh Lindong. Benda itu adalah kunci yang sangat rendah dan hampir tidak bergerak. Namun, setiap kali melakukannya, ia mampu mencapai hasil yang cukup baik. Lindong memeriksa Desolate Seed seukuran kepalan tangan yang melayang di tengah dantiannya untuk sementara waktu. Di dalam Desolate Seed itu, dia bisa merasakan energi misterius. Itu cukup kuat dan seharusnya disebut kekuatan Desolate. Seseorang harus berlatih seni Desolate sampai tingkat ketiga untuk memadatkan benih Desolate. Sepertinya seni desolate saya telah mencapai tingkat ketiga, pikir Lindong sambil mengusap dagunya. Dia jelas sangat puas dengan hasil ini. Meskipun harus dikatakan bahwa dia mengandalkan simbol leluhur yang melahap dan jimat batu misterius, ini jelas bukan masalah besar bagi Lindong yang pragmatis. Lindong jelas menyadari bahwa tidak sulit baginya untuk mempelajari seni desolate karena dia memiliki simbol leluhur yang memakan. Menurut perhitungannya, jika dia menutup diri dan berlatih di depan Desolate Stone selama sebulan penuh, tidak akan sulit baginya untuk mencapai level ke-7 dari Desolate Art. Selanjutnya, saat ini, satu-satunya murid yang bisa mencapai tahap itu adalah Jiang Hao dan 3 murid langsung senior lainnya. Tentu saja, Lindong tidak tahu bahwa ketika murid biasa mencapai tingkat ketiga seni desolate, benih desolate yang mereka kondensasi hanya seukuran biji persik. Namun, kualitas Desolate Force dalam Desolate Seed mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Desolate Force yang dihasilkan oleh Desolate Seed miliknya. Namun, saat ini, Lindong tidak repot-repot berlatih seni desolate. Dia tahu bahwa penampilannya sebelumnya cukup menarik. Jika dia bertindak lebih kejam, dia takut itu akan mempengaruhi moral para murid lainnya. Oleh karena itu, ketika Desolate Seed-nya mengembun dan terbentuk, Lindong menarik tangannya dan mundur keluar platform di bawah banyak tatapan orang-orang di sekitarnya. Di peron, tatapan itu masih mengikuti Lindong saat dia mundur, menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi sedikit aneh. Hal ini menyebabkan Lindong merasa agak tidak berdaya. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Setelah menatap Lindong sebentar, para murid itu akhirnya kembali ke dunia nyata. Mereka menghela nafas pelan sebelum akhirnya menarik pandangan mereka dan melanjutkan latihan mereka. Hanya setelah melihat tatapan itu akhirnya berpaling, Lindong menghela napas lega. Tepat saat dia mundur dari peron, dia mendengar beberapa suara datang dari belakangnya dan buru-buru berbalik. Setelah berbalik, dia melihat lelaki tua buta yang sebelumnya berdiri di pintu masuk piramida batu, sekarang berdiri di belakangnya. Orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap Lindong, sebelum samar-samar menyapu tubuhnya.
Saat dia melakukan itu, Lindong merasakan fluktuasi samar yang melintas dengan lembut dan cepat di sekujur tubuhnya, menyebabkan hatinya segera menjadi dingin. Jika rekan Zhou Tong itu tahu bahwa rekornya telah diatasi oleh anggota generasi berikutnya, ekspresinya pasti akan sangat bagus, kata lelaki tua buta itu. Suaranya sangat serak, namun memiliki kekuatan misterius yang bisa menyentuh hati dan jiwa seseorang. Lindong tidak berani mengabaikan orang tua buta misterius di depannya ini. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi Yuan Power dari lelaki tua buta itu, dia memiliki intuisi bahwa lelaki tua buta ini kemungkinan besar lebih kuat daripada dua Master Aula. Layak dari Sekte Dao. Memikirkan hal ini, Lindong tidak bisa menahan diri tetapi diam-diam menyuarakan kekagumannya. Ini adalah es tersembunyi dari Sekte Super. Setelah akumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pasti akan ada beberapa individu menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Dengan berpikir, dia dengan hormat memberi hormat kepada lelaki tua buta itu dan berkata, junior ini menggunakan beberapa metode yang tidak lazim dan tidak dapat dibandingkan dengan senior Zhou Tong. Di dunia ini, hasil adalah yang terpenting. Rekan Zhou Tong itu juga diberkati sama seperti Anda, kata lelaki tua buta itu dengan santai sebelum tersenyum. Lindong dengan santai menggaruk kepalanya. Sepertinya senior Zhou Tong itu adalah seorang jenius langka yang diberkati. Kamu belum menemukan seni bela diri, kan? Kata lelaki tua buta itu sambil menatap Lindong dengan mata abu-abu tanpa pupil. Lindong dengan canggung menganggukkan kepalanya. Ada banyak loh batu seni bela diri di sini. Namun, dia belum menemukan apapun yang menarik minatnya. Sepertinya kamu cukup ambisius. Jika kamu begitu percaya diri, ikuti aku dan aku akan membawamu ke tempat Zhou Tong pergi sebelumnya, kata orang tua buta itu. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia melanjutkan untuk berbalik dan berjalan menuju kedalaman aula besar. Perilakunya tampak seolah-olah dia tidak peduli apakah Lindong akan mengikutinya atau tidak. Lindong merasa sedikit tidak berdaya setelah melihat betapa riangnya pria tua buta itu. Namun, pernyataan terakhirnya menghasilkan sedikit minat dalam dirinya. Meskipun dia baru saja memasuki aula desolate untuk sementara waktu, dia telah mendengar tentang senior yang hebat Zhou Tong beberapa kali. Oleh karena itu, dia sangat tertarik pada orang ini, yang memiliki tempat yang sangat tinggi di hati dan pikiran para murid Sekte Dao. Mengambil langkah maju, Lindong mengikuti di belakang lelaki tua buta itu. Kecepatan berjalan orang tua buta itu konsisten tanpa jejak kecemasan atau kelambatan. Langkah kecilnya mirip dengan seorang lelaki tua yang sakit-sakitan yang harus bergerak perlahan karena kurangnya kekuatan. Lindong dengan tenang mengikutinya dan dia tidak kehilangan ketenangannya karena kecepatan lambat dan tersandung lelaki tua itu. Sebaliknya, matanya menatap hidungnya, sementara hidungnya menghadap ke jantungnya dan dia tetap tenang sepanjang perjalanan. Di bawah langkah berjalan lambat ini, Lindong berjalan sekitar 1 jam di dalam aula seni bela diri ini, sebelum menemukan bahwa lelaki tua di depan tiba-tiba berhenti. Ketika orang tua itu berhenti, Lindong langsung mengangkat matanya. Segera, dia melihat bahwa di depannya, ada membran cahaya berbentuk mangkuk. Di dalamnya, ada 4 loh batu yang nyaris tak terlihat berdiri tegak dengan tenang. Orang tua buta itu perlahan mengangkat telapak tangannya yang kurus dan keriput. Saat dia dengan lembut menyapu ke bawah, seberkas cahaya keluar dari jarinya. Setelah itu, Lindong melihat bahwa sinar cahaya telah langsung merobek membran cahaya dan dengan paksa merobek lubang kecil. Apakah itu? Energi mental. Lindong menyipitkan matanya dan menatap tajam ke ujung jari pria tua itu. Pada saat itu di mana itu berkilau, dia dengan jelas mendeteksi fluktuasi yang familiar, yaitu energi mental. Namun, fluktuasi energi mental yang dipancarkan dari tubuh lelaki tua itu berkali-kali lebih padat daripada yang dipancarkan olehnya. Jika energi mental Lindong setara dengan mata air kecil, orang tua itu mungkin setara dengan lautan. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Fokus utamanya adalah pada energi mental. Melihat tindakan orang tua itu, hati Lindong bergetar. Namun, dia tiba-tiba mengerti mengapa dia tidak merasakan fluktuasi Yuan Power dari tubuh lelaki tua itu. Sepertinya orang tua buta ini terutama mengembangkan energi mentalnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan energi mental yang begitu kuat. Orang tua yang buta itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lindong dan mulai merobek lubang itu. Dia dengan lembut berjalan selangkah demi selangkah ke dalam, sementara Lindong dengan cepat mengikutinya di belakang.
Setelah memasuki membran cahaya, sinar cahaya menjadi redup seketika. Tekanan misterius mulai memancar dari depan, menyebabkan hati Lin Dong menjadi dingin. Menyadari tekanan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di tempat itu, berdiri 4 loh batu berwarna hitam. Selanjutnya, tekanan datang dari tablet batu itu.